Film dimulai dengan raut wajah tanpa dosa dan penyesalan seorang gadis remaja kaya yang selalu dengan mudah lolos dari kasus-kasus kenakalan yang terjadi di sekolahnya. Semua itu berkat ibunya memiliki hubungan baik dengan kepala sekolah di sana. Gadis dengan senyum manis tersebut bernama Park Hyo-jin. Sementara itu di kantor polisi, beberapa teman Park Hyo-jin pun langsung dibebaskan oleh orang tua mereka masing-masing. Di sisi lain, Moon Do-eun adalah siswi miskin yang dianggap lemah dan menjadi korban kenakalan teman-temannya itu. Ia akhirnya dengan berani melaporkan perbuatan jahat teman-temannya, namun malah dimarahi oleh wali kelasnya sendiri. Di tempat berbeda, Ibu Yoongjin yang sangat percaya dengan ilmu perdukunan langsung membawa putrinya untuk ritual pengusiran roh jahat. Namun ia tidak sadar jika sebenarnya putrinya adalah sosok monster yang tidak mempan dengan mantra apapun. Keesokan harinya, bukannya meminta maaf dan tidak lagi merundung Do-eun, namun Yoo-jin dan teman-temannya malah semakin parah dan menyakiti Do-eun. Sambil tertawa, mereka semua menempelkan alat catokan rambut yang sangat panas pada tangan Do-eun. Mereka tidak peduli saat Do-eun memohon untuk menghentikan hal itu. Mereka tetap melakukannya hingga kulit Do-eun pun melepuh. Bukan hanya kekerasan fisik saja, Do-eun juga menerima kekerasan seksual dari mereka. Seorang perawat sekolah yang mencoba menolong Do-eun pun dibuat tidak berdaya saat Yoo-jin mengetahui hal tersebut. Cerita kemudian masuk ke masa sekarang ketika Do-eun berusia 36 tahun dan berhasil menjadi guru SD untuk putri cantik sahabatnya yang paling ia rindukan, yaitu Park Hyo-jin. Kemudian cerita kembali flashback ke masa SMA. Yoo-jin dan teman-temannya tidak hanya merundung Do-eun di sekolah, mereka juga pergi ke rumah susun Do-eun untuk menyakitinya. Tanpa merasa kasihan, mereka menertawakan kemiskinan Do-eun dan memaksanya menari setelah kakinya dicap dengan setrika. Keesokan harinya, setelah mengetahui perawat sekolah yang selama ini baik kepadanya dipaksa berhenti dari sekolah, Do-eun merasa benar-benar sendiri dan tidak sanggup lagi bertahan. Ia pun berniat ingin mengakhiri hidupnya, namun ia mengurungkan niatnya itu. Entah mengapa, salju dingin yang menyentuh kulitnya seakan-akan menjadi obat untuk trauma semua luka yang ada di tubuhnya. Keesokan harinya, Do-eun memutuskan untuk berhenti sekolah setelah ia melaporkan kekerasan yang ia terima selama ini di sekolahnya pada surat pengunduran dirinya. Namun hal tersebut justru memancing kemarahan wali kelasnya. Do-eun menerima tamparan bertubi-tubi setelah menanyakan kenapa ia tidak boleh mengungkapkan kekerasan yang telah ia terima selama ini. Wali kelas Do-eun tampak emosi saat Do-eun mengibaratkan bagaimana jika putra wali kelasnya itu yang menerima perundungan seperti dirinya. Namun kasus perundungan itu tiba-tiba terselesaikan ketika ibu Do-eun memilih untuk menerima uang dari ibu Yoo-jin dan mengabaikan semua luka yang diterima oleh Do-eun selama ini. Tentu saja Do-eun sangat kecewa mengetahui ketamakan ibunya sendiri yang justru berpihak kepada mereka yang jelas-jelas sudah menghancurkan hidupnya. Singkat cerita, Do-eun pun memulai kehidupan barunya untuk bekerja menafkahi dirinya sendiri yang telah diusir oleh ibunya. Ia bekerja tanpa henti untuk memperbaiki kehidupannya. Sementara itu, ketidakmunculan Do-eun membuat Yoo-jin mulai bosan. Ia mulai menyakiti temannya yang paling miskin dalam circle-nya untuk ia suruh-suruh dan mereka mulai menyakiti siswa lain untuk kesenangan mereka sendiri. Namun hari itu terasa agak berbeda karena Do-eun tiba-tiba datang dan menyapa mereka semua. Do-eun membaca artikel dari sebuah majalah dan menanyakan kenapa Yoo-jin menuliskan mimpinya menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Sontak saja, teman-teman Yoo-jin pun dibuat tertawa mendengar impian sahabatnya itu. Do-eun yang sudah berubah itu kemudian menyebutkan mimpi mereka satu persatu. Lisara yang hobi mabuk, ia ingin menjadi seorang pelukis. Jae-jun yang sering marah-marah ingin mewarisi lapangan golf milik keluarganya. Sementara Hye-jung yang hobi menggoda guru olahraganya ingin menjadi seorang pramugari. Lalu dengan sombong, Yoo-jin mengatakan kalau orang kaya seperti dirinya tidak perlu memiliki impian karena mereka memiliki masa depan yang sudah terjamin. Mendengar semua omong kosong dan kesombongan Yoo-jin tersebut, Do-eun memberitahu bahwa impiannya mulai kini adalah Park Hyo-jin. Raut muka bahagia dan semangat membara yang terpancar di mata Do-eun membuat Yoo-jin dan teman-temannya bingung serta takut karena mereka tidak paham dengan maksud Do-eun tersebut. Mulai saat itu, Do-eun pun mulai bekerja sangat giat.
Kini, Doen bekerja di sebuah pabrik tekstil sambil tetap belajar untuk mengikuti ujian GED agar bisa berkuliah dan mewujudkan mimpinya. Seorang teman kerja Doen terlihat peduli karena ia mengerti tentang betapa kerasnya Doen berusaha untuk menyempatkan belajar di tengah semua lelahnya itu. Hingga pada tahun 2008, Doen memilih untuk resign karena ia telah diterima di universitas. Doen yang kerap merasa sendiri dan kesepian terlihat bahagia karena ia kini memiliki seorang teman yang bahagia dengan keberhasilan yang telah ia dapatkan. Singkatnya, Doen pun memulai kehidupannya sebagai mahasiswi dengan mimpinya yang masih sama, yaitu tidak ada sehari pun ia melupakan Yeojin. Dan kini di tahun 2002, Doen sudah menjadi guru SD di tempat putri Yeojin bersekolah. Ia pun merasa yakin bahwa ketakutan terbesar Yeojin kini telah ada di genggamannya. Terlihat semua informasi tentang kehidupan mereka yang terlibat dengan kesengsaraan yang Doen alami di masa remajanya telah menjadi penghias dinding apartemennya, dan misi balas dendamnya pun akan segera dimulai. Cerita kemudian flashback di tahun 2012, Doen mulai mencari informasi tentang kelima teman-teman SMA-nya yang kini terlihat semakin bahagia dengan kehidupannya yang sempurna. Myungwoo selalu berusaha untuk terlihat sebagai pria keren padahal ia hanya dianggap sebagai pesuruh oleh teman-temannya. Lisara telah menjadi seorang seniman dengan karya-karya lukisannya yang indah, namun ia semakin sulit terlepas dari pengaruh barang-barang haram yang membuatnya kecanduan. Yejung telah berhasil menjadi pramugari seksi dan kerap memamerkan barang-barang branded di media sosialnya. Sementara Jejun adalah pengusaha yang sukses dengan lapangan golf warisan dari orang tuanya. Ia juga memiliki butik super eksklusif yang ia kembangkan sendiri. Sementara Yeojin sebagai istri yang baik dengan rumah tangga yang sempurna tak bisa puas hanya dengan satu suami. Ia masih tetap berhubungan dengan sahabat masa SMA-nya yaitu Jejun. Singkatnya, ketika Doen mulai bingung kenapa Yeojin dan teman-temannya terlihat jarang update di Facebook, teman kerja Doen dahulu membantu Doen untuk mengetahui perkembangan kehidupan Yeojin dan teman-temannya melalui Instagram. Alih-alih membunuh mereka semua dengan menyewa orang bayaran seperti yang disarankan oleh temannya, Doen lebih memilih untuk perlahan-lahan menempuh tujuannya dengan rencana yang telah ia siapkan bertahun-tahun. Singkatnya, saat suami Yeojin terlihat mempelajari permainan Go dengan membaca buku tentang permainan tersebut, Doen pun juga mempelajari permainan tersebut untuk tujuan yang telah ia siapkan. Namun malam itu, Doen pun pingsan karena kelelahan yang selama ini ia tahan. Doen pun harus dibawa ke rumah sakit dan di sanalah tempat pertama kali ia bertemu dengan dokter muda Yejung, yaitu putra tunggal direktur rumah sakit tersebut, yang tiba-tiba ia jatuh hati saat pertama kali melihat dan mengetahui kesehatan Doen. Singkatnya, hari pernikahan Yeojin pun tiba. Semua terlihat sangat bahagia kecuali Jejun yang terlihat cemburu. Dan Doen pun tentu saja datang dan ia terlihat tanpa emosi saat memberikan ucapan selamat dari kejauhan. Yeojin adalah pembaca berita yang tengah naik daun. Namun di balik prestasinya itu, ia adalah pembaca berita yang terkenal tidak bisa menulis naskahnya sendiri. Namun ia tidak peduli dengan orang-orang yang bergosip di belakangnya. Sementara itu, Myungwoo masih tetap menjadi pesuruh dari Jejun. Ia tidak bisa membantah perintahnya dan terlihat patuh saat Jejun memarahinya. Jejun sendiri yang sejak SMA dahulu selalu memakai obat tetes mata, ternyata ia melakukan hal itu karena memiliki rabun warna yang tidak semua orang mengetahuinya. Singkatnya, Yejung kembali bertemu dengan Doen di sebuah taman tempat para pemain Go menghabiskan waktu mereka. Rupanya, Yejung beberapa kali mendekati Doen untuk bisa mengobrol bersamanya. Ia khawatir dengan kondisi Doen setelah membaca riwayat kesehatannya. Namun kini, ia lega melihat Doen terlihat baik-baik saja. Setelah itu, mereka menjadi dekat karena Yejung menawarkan diri untuk menjadi guru private Doen belajar permainan Go. Tanpa sadar, Yejung dibuat jatuh hati dengan setiap senyum yang tiba-tiba muncul dari wajah Doen. Dan singkat cerita, Doen pun berpamitan karena merasa pelajaran yang ia terima selama ini sudah cukup untuk bekal ia mengalahkan seseorang. Tentu saja, hal itu membuat Yejung merasa sedih karena ia tidak bisa bertemu lagi dengan Doen. Singkat cerita,
Doeun pun telah lulus ujian seleksi guru di tahun 2015, di mana saat itu Yeojin telah melahirkan seorang putri cantik yang membuatnya mewujudkan keinginannya untuk menjadi seorang ibu yang sempurna. Cerita kemudian kembali ke tahun 2021. Dengan keharmonisan keluarga Yeojin, ia masih sangat senang membicarakan hal-hal buruk tentang teman-temannya. Seolah-olah ia adalah orang yang paling tanpa celah. Sementara itu, Doeun mulai mencari informasi tentang Kim Shin-tae, yaitu pimpinan yayasan tempat putri Yeojin bersekolah, dan berusaha untuk memanfaatkan hal tersebut. Keesokan harinya, Yeojin mencoba meminta suaminya untuk menaruh iklan perusahaannya pada siaran berita yang ia lakukan, karena ia takut usianya yang kini tak lagi muda akan digantikan oleh juniornya. Suami Yeojin tentu saja tidak masalah untuk mendukung karir istrinya karena ia sendiri adalah orang yang ingin terlihat sempurna. Namun saat itu, Hado sedikit merasa terusik karena kemarin malam saat minum-minum bersama Yejung menceritakan tentang masa SMA Yeojin saat ia mendapatkan nilai jelek. Yeojin pun terlihat gugup karena ia tahu suaminya adalah pria yang sangat perfeksionis. Ia tidak mau terlihat kurang di mata suaminya itu. Dan setelahnya, Yeojin pun langsung memanggil Hyejong untuk memperingatkannya. Tidak hanya itu, Yeojin dan Sarah juga mempermalukan sahabatnya itu dengan sengaja meninggalkan baju branded milik Sarah di tempat laundry milik ibunya. Dan sesuai dugaan mereka, Hyejong yang sangat tergila-gila akan barang-barang branded, ia pun meminjam baju tersebut untuk ia pakai bertemu dengan teman-temannya. Tanpa ia ketahui baju tersebut adalah milik Sarah. Hyejong yang sudah paham bahwa pertemanan mereka adalah palsu karena selalu tega menyakiti satu sama lain, tak bisa melawan karena ia yang paling lemah dan miskin di antara mereka semua. Musim hujan di tahun 2022 membuat Hyejong kembali teringat akan sosok Doeun karena Doeun dulu bercerita bahwa acara favoritnya adalah berita tentang perkiraan cuaca. Keesokan harinya, Myungwoo tidak sengaja bertemu dengan Doeun yang berkunjung di butik milik Jaejun. Melihat Doeun yang tetap cantik membuat Myungwoo tergoda. Ia pun membual bahwa toko butik tersebut adalah miliknya. Namun saat itu, Doeun mencoba untuk mengajak Myungwoo berpihak padanya. Ia memanfaatkan rasa kesal yang selama ini Myungwoo simpan karena diperlakukan seenaknya oleh teman-temannya. Kemudian, Doeun bertemu dengan seniornya yang akan mengikuti ujian inspektur. Dan ternyata ia adalah putra wali kelas Doeun dahulu. Dan tentu saja Doeun mendekati pria tersebut bukan karena ketertarikan semata, namun ada tujuan yang ia sembunyikan. Keesokan harinya, Doeun dihubungi oleh pemilik apartemen yang sudah lama ia ingin sewa, karena apartemen tersebut berada tepat di depan rumah Yeojin. Kemudian, saat Doeun mencoba untuk memeriksa informasi tentang Kim Shin-tae, ia memeriksa tempat sampah di sekitar rumah tersebut. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan pembantu yang selama ini telah mengetahui aktivitas mencurigakan Doeun tersebut. Namun, pembantu tersebut tidak ingin melaporkan Doeun kepada atasannya karena ia pun memiliki maksud sendiri untuk meminta pada Doeun agar ia mau membunuh suaminya. Dan sebagai gantinya, pembantu tersebut akan melakukan apapun untuk Doeun. Dan rupanya, pembantu rumah tangga Kim Shin-tae memiliki permasalahan yang rumit karena suaminya sering menyiksa dirinya, bahkan putrinya yang bernama Suna. Suna pun hampir membunuh ayahnya untuk melindungi ibunya, namun sebagai seorang ibu tentu saja ia tidak ingin membiarkan masa depan putrinya hancur karena memiliki ayah yang biadab seperti itu. Dan sejak saat itu, Doeun pun menerima tawaran Kang Hyun untuk bekerja sama. Kang Hyun membantu memberi beberapa informasi tentang Kim Shin-tae. Namun hari itu adalah hari terakhir ia bekerja sebagai pembantu di rumah Kim Shin-tae. Karena sekarang ia mendapatkan tugas sebagai mata-mata untuk target-target dari Doeun. Doeun tidak hanya memperkerjakan Kang Hyun, namun ia pun memberi les privat untuk putri Kang Hyun yang masih SMP. Sang anak ingin bisa tetap sukses walaupun memiliki masalah keluarga yang sangat berat. Sejak saat itu, Kang Hyun mulai belajar mengemudi untuk melancarkan setiap tugas barunya kini. Dan sesuai kesepakatan, Doeun pun mulai memberi les privat untuk putrinya. Singkatnya, Kang Hyun sangat bahagia menunjukkan kelulusan ujian SIM-nya dan sebagai hadiahnya, ia pun langsung mendapatkan mobil pribadi dari Doeun. Doeun juga mulai mengajari Kang Hyun untuk menggunakan kamera. Kang Hyun pun melakukan tugasnya sebagai mata-mata dengan sangat baik.
Setiap malam, mereka berjanji untuk bertemu secara rahasia untuk berbagi hasil pengintaian Kang Hyun di hari itu. Dan malam itu, setelah melihat Yongjin diam-diam membawa putrinya ke klinik mata, Do-eun menemukan sebuah rahasia tentang putri Yojin yang kemungkinan besar memiliki gangguan penglihatan tentang mengenali warna. Dan hal tersebut mengingatkan Do-eun pada Jae-jun yang dahulu sangat emosi kepada temannya yang menyebutnya rabun warna. Di tempat berbeda, Yojin yang tahu tentang masalah penglihatan putrinya memberi semangat kepada putrinya bahwa semua yang ada di dunia ini hanya dilihat dari harga mereka saja, bukan dari apa warna mereka. Sehingga putrinya tidak perlu khawatir tentang warna-warna yang membingungkan dirinya. Ia juga meminta putrinya itu untuk merahasiakan hal tersebut pada ayahnya. Keesokan harinya saat Jae-jun bertemu dengan ibu mertua Yongjin, ia merasa kesal dengannya karena kesombongannya. Terlebih lagi, ia adalah ibu dari pria yang menjadi suami sahabatnya itu. Ia pun secara diam-diam memutuskan untuk menolak pendaftaran ibu mertua Yongjin di keanggotaan lapangan golf miliknya. Sementara itu, saat Do menikmati waktu untuk hobinya bermain Go, ia merasa tertarik dengan sosok Do-eun yang terlihat sangat mahir bermain Go dan menjadi ratu di klub permainan tersebut setelah mengalahkan banyak anggota yang lain. Keesokan harinya, Kang Hyun mengikuti Hye-jung setelah ia tiba di Korea. Saat itu, Hye-jung dijemput oleh Myung-woo yang sebenarnya ia kira adalah Jae-jun. Myung-woo saat itu ternyata menemui Hye-jung setelah ia melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya untuk mencari informasi penting tentang duda kaya raya yang ingin Hye-jung dekati untuk memperbaiki hidupnya. Malam itu, Do terlihat tidak bisa melupakan permainan cerdas dari Do-eun yang ia jumpai kemarin. Kemudian, Yojin mendatangi suaminya yang terlihat serius itu. Ia menanyakan mengapa suaminya yang bukan perokok dulu memilih dirinya, padahal ia tahu Yojin adalah seorang perokok berat. Do mengatakan ia memilih Yojin karena Yojin adalah gadis menyenangkan dengan penampilan sangat seksi dan serba branded yang dulu bisa berhasil memikat dirinya. Kemudian keesokan harinya saat akan memberikan les privat untuk Suna, takdir akhirnya mempertemukan Hye-jung dengan Do-eun kembali. Namun mereka hanya saling menanyakan kabar dan mengucapkan selamat untuk pekerjaan yang berhasil mereka dapatkan kini. Sebelum berpamitan, Hye-jung berterima kasih untuk kehadiran Do-eun dahulu di masa-masa terberat dalam hidupnya. Dan hal inilah yang sepertinya tidak bisa membuat Hye-jung melupakan masa-masa les permainan Go dengan Do-eun. Kemudian, Do-eun berkunjung ke apartemennya yang tidak kunjung ia tempati dan sempat ditegur oleh pemilik apartemen. Setelah mendengar jawaban yang mengatakan bahwa dirinya belum menempati apartemen tersebut karena ia belum memiliki pekerjaan, pemilik apartemen itu pun mencoba mengerti keadaan Do-eun saat itu, walaupun ia sempat bingung kenapa menyewa apartemen miliknya jika belum bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Kemudian, Do-eun bertemu dengan Kang Hyun yang ingin menunjukkan sebuah video untuknya dan berkat kecerdasan Kang Hyun, akhirnya Do-eun pun mendapatkan rahasia dari Kim Shin-tae yang ternyata adalah penyuka sesama jenis. Dan pacar rahasia Kim Shin-tae adalah supir pribadinya sendiri. Keesokan harinya, Do-eun membawa rangkaian bunga lili saat ia menyapa wali kelasnya dahulu. Ia berpura-pura baru tahu bahwa senior yang selama ini ia dekati adalah putra wali kelas yang dahulu menganiaya dirinya. Sontak saja, sang wali kelas merasa sangat kaget dengan kehadiran Do-eun di rumahnya. Kemudian, malam harinya Do-eun mengajak Myung-woo untuk bertemu di tempat bunuh diri teman SMA mereka yang dahulu juga menjadi korban perundungan Eugene. Myung-woo sendiri terkejut mengetahui temannya yang bernama Sundae meninggal karena bunuh diri, dan ia mengatakan ia tak tahu apa-apa tentang hal itu. Do-eun tentu saja percaya karena memang bukan Myung-woo yang menyebabkan Sundae bunuh diri. Kemudian sesuai permintaan Do-eun, Myung-woo memberikan beberapa helai rambut milik Jae-jun. Myung-woo sempat bingung apa alasan Do-eun meminta hal tersebut. Ia takut Do-eun memiliki anak dari Jae-jun. Sementara itu, saat Lisara mengadakan pameran lukisan karyanya, teman-temannya tertawa melihat semua pengunjung mengagumi karya-karya sahabatnya yang mereka anggap seperti bidadari yang memiliki bakat dan kelembutan hati. Kemudian, Yojin mengajak teman-temannya untuk hadir di acara penganugerahan alumni terbaik SMA mereka dulu. Hari itu, hanya Myung-woo saja yang tidak bisa hadir. Dan mereka pun tampak bingung karena mereka butuh bantuan Myung-woo seperti Sarah yang mulai kehabisan stok barang haramnya. Namun kemudian
Do-eun datang menyapa mereka. Yojin seakan tidak percaya melihat Do-eun tumbuh dengan sangat baik. Rupanya berkat rahasia Kim Shin-tae, Do-eun kini telah berhasil ditunjuk sebagai wali murid kelas 2 SD Samyong, tempat di mana putri Yojin belajar. Walaupun bukan sebagai alumni SMA tersebut, saat itu Do-eun datang untuk merayakan penghargaan yang diterima oleh Yojin. Kebahagiaan dan dukungan yang Do-eun berikan seakan-akan menjadi mimpi buruk di siang hari untuk Yojin. 파이팅 박연진! Setelah acara selesai, Jae-jun mencoba untuk meminta maaf pada Do-eun dan meminta Do-eun melupakan semua masa remaja mereka dahulu yang ia anggap hal yang lumrah sebagai kenakalan remaja. Dengan senyum yang mengintimidasi dari Do-eun, ia memilih untuk berpamitan dan mengingatkan Yojin untuk sering-sering membuka artikel karena bisa saja ia tiba-tiba menuliskan tentang masa remaja mereka. Dan untuk Jae-jun, ia pun sedikit terkejut karena ia merasa Do-eun mengetahui tentang rahasia rabun warna yang selama ini ia tutupi. Malam itu, Myunwoo menemui Jae-jun yang seharian mencarinya dan Myunwoo beralasan pagi tadi ia sedang mabuk sehingga ia tidak bisa ikut ke SMA. Kemudian, Jae-jun menyuruh Myunwoo untuk mencari tahu tentang Do-eun. Myunwoo tentu saja berpura-pura lupa dengan sosok Do-eun. Ia tentu tidak ingin Jae-jun mengetahui bahwa mereka sempat bertemu sebelumnya. Lalu, kata-kata Do-eun tadi berhasil membuat Jae-jun mulai memikirkannya. Ia terlihat kesal ada yang mengetahui kelemahannya. Dan saking kesalnya, Jae-jun bahkan menyakiti teman wanitanya hanya karena ia mengecat rambutnya menjadi warna merah. Sejak hari kemarin, Yojin dan teman-temannya mulai mewaspadai Do-eun. Mereka pun menyuruh Myunwoo untuk mencari tahu tentang Do-eun. Namun, Myunwoo sendiri diam-diam memilih untuk membantu Do-eun dengan memberi pelajaran kepada sahabat-sahabatnya itu. Lalu, Myunwoo memutuskan untuk memberikan buku besar transaksi narkoba miliknya kepada Do-eun. Ye-jung sendiri saat itu sengaja menakut-nakuti Yojin yang khawatir jika Do-eun menuliskan artikel buruk tentangnya. Ye-jung sendiri sangat senang melihat hidup Yojin sekarang mulai tidak bisa tenang, dan di luar dugaan, Yojin siang itu begitu terkejut saat putrinya menelepon dan memperkenalkan guru barunya sekarang adalah teman sekolah ibunya dahulu yang bernama Do-eun. Mendengar hal tersebut, Yojin pun langsung pergi ke sekolah putrinya itu. Ia sangat takut putrinya dalam bahaya, namun Do-eun tentu masih memiliki hati nurani. Alih-alih menyakiti anak-anak yang tidak bersalah, ia memilih untuk menanamkan kebaikan kepada semua murid-muridnya termasuk putri Yojin. Kehadiran Do-eun yang tiba-tiba membuat seorang guru mulai bergosip tentang dirinya dan ia menuduh Do-eun adalah kekasih pimpinan yayasan. Kemudian Yojin pun datang menemui Do-eun. Alih-alih takut dengan ancaman Yojin seperti dahulu, Do-eun justru menunjukkan kehidupannya yang ia miliki sekarang bukanlah hal yang mudah untuk ia dapatkan, dan ia akan membuat Yojin membalas semua kesengsaraannya dahulu. Yojin pun menutupi rasa takutnya itu dengan melampiaskan rasa kesalnya kepada Do-eun, dan ia akan menunggu apa yang bisa Do-eun lakukan, karena baik dahulu dan sekarang, Yojin tetap menganggap Do-eun adalah orang yang payah dan bukan tandingannya. Namun saat itu, Yojin mendapatkan kabar tentang kematian wali kelasnya yang begitu tiba-tiba. Ia curiga ini ada hubungannya dengan Do-eun. Namun yang sebenarnya terjadi, saat Do-eun datang ke rumah wali kelasnya kemarin, ia mengungkapkan bahwa wali kelasnya itu adalah orang yang dahulu menghancurkan hidupnya. Dan demi mempertahankan jabatannya, senior Do-eun memilih untuk mengorbankan ayahnya sendiri dengan membuat ayahnya tidak berdaya saat penyakitnya kambuh. Hingga akhirnya ia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian saat mengikuti Ye-jung, Kang Hyun diam-diam menghafalkan sandi handphone milik Ye-jung. Dan ia memiliki ide untuk mencuri handphone tersebut. Di sisi lain, Do-eun bertemu dengan perawat di SMA-nya dahulu yang selalu baik padanya. Ternyata perawat tersebut adalah kakak dari Sung-hye yang tewas karena perundungan yang terjadi kepadanya. Dan kakak Sun-hye sangat berharap Do-eun bisa menang dalam pertarungan panjangnya ini, walaupun itu pasti tidak akan mudah. Kemudian, Do-eun menemui Myunwoo yang semakin senang karena ia ada di pihak Do-eun. Di sini, Myunwoo memberikan informasi rahasia tentang pembelian narkoba milik Sarah dan sosok calon suami dari Ye-jung. Kemudian, Myunwoo menanyakan tentang hasil tes DNA rambut Jae-jun dan ia terkejut karena Jae-jun ternyata memiliki seorang anak. Namun, Do-eun masih merahasiakan identitas anak dari Jae-jun tersebut.
Lalu kemudian Doeun memberikan nomor kamar mayat yang bisa Myunwoo manfaatkan untuk mendapatkan banyak uang. Ternyata itu adalah lemari mayat milik Sunhae yang telah disimpan bertahun-tahun karena keluarganya tak kunjung membawanya pulang. Mereka masih ingin menyelidiki kematian putri mereka dan Doeun sengaja memberitahu hal tersebut untuk memanfaatkan Myunwoo yang haus akan uang dari sahabat-sahabatnya. Sementara itu, kematian seorang kakek yang dirawat di rumah sakit milik Yejong membuatnya sangat terpukul karena kakek tersebut cukup dekat dengan dirinya. Sementara Yojin kini dibuat harap-harap cemas setiap hari ketika menunggu kepulangan putrinya. Ia terus menanyakan apa yang putrinya lakukan dan didapat di sekolah. Seperti sebuah karma, ia tentu takut putrinya akan menjadi korban bully di sekolahnya. Di sisi lain, Ha-doyoung terlihat senang karena melihat Doeun di tempat bermain Go. Padahal Doeun sendiri tentu datang karena ia tahu Ha-do hari itu ada di sana. Dan setelah berhasil mengalahkan Ha-do dan membuatnya semakin tertarik dengan sosok Doeun, mereka berdua pun terlihat semakin akrab. Namun kebersamaan mereka berdua di luar tempat permainan Go ternyata diam-diam diamati oleh seseorang. Keesokan harinya, Kang Hyung menangkap beberapa bukti kebersamaan Ibu Yeonji dan teman prianya yang ternyata adalah seorang polisi. Mereka terlihat sedang mengunjungi dukun kepercayaan Ibu Yojin. Kemudian saat Doeun bertegur sapa dengan pemilik apartemennya, ia menanyakan kenapa harga sewa apartemen miliknya lebih murah. Doeun pun akhirnya tahu bahwa pemilik apartemennya yang terlihat seperti nenek-nenek biasa pada umumnya ternyata adalah seorang pemilik banyak real estate di daerah Samyong. Sebagai atasan yang baik, Doeun lalu memberikan semua kebutuhan yang Kang Hyung butuhkan. Ia membuat Kang Hyun tak perlu cemas dengan pengeluaran yang ia butuhkan selama melakukan tugasnya. Karena Doeun menabung seluruh hasil ia memberi tes tambahan selama lebih dari 10 tahun untuk rencana balas dendamnya ini. Doeun merasa sepertinya tidak salah memperkerjakan Kang Hyung. Ia terkesan dengan semua informasi yang Kang Hyung dapatkan. Dan berkat Kang Hyun, Doeun yang memiliki trauma dengan kilat lampu kamera, kini ia bisa melawan traumanya itu. Keesokan harinya, Yeojin semakin mencemaskan putrinya. Ia bahkan teringat dengan momen pertama kali putrinya lahir dan mendapatkan baju berwarna merah. Ia berjanji bahwa putrinya tidak akan mengalami hal buruk selama ia masih hidup. Kemudian, Yeojin menemui kepala sekolah untuk meminta Doeun diberhentikan, namun kepala sekolah menolak permintaan Yeojin karena ia sendiri telah memastikan bahwa Doeun adalah guru yang memiliki kualifikasi yang sangat bagus. Di sisi lain, Doeun memang memiliki trauma yang sangat mendalam kepada Yeojin, namun melihat Yesul dibully karena salah mengenali warna membuatnya tidak tega dan langsung melindungi putri Yeojin itu. Namun, Yeojin semakin dibuat was-was dengan kekhawatirannya sendiri setiap kali melihat Doeun mendekati putrinya itu. Lalu Yeojin pun menawarkan sejumlah uang berapapun yang Doeun inginkan dengan syarat ia tidak boleh muncul lagi di hadapannya. Yeojin yang kini merasa sebagai korban, ia mulai menasihati Doeun bahwa yang Doeun lakukan adalah sebuah dosa yang besar. Mendengar hal itu, Doeun tentu kesal karena Yeojin lupa dengan apa yang telah ia lakukan dahulu kepada dirinya. Doeun lalu meyakinkan Yeojin bahwa ia tidak akan menyakiti Yesol karena masih banyak hal yang bisa ia lakukan untuk membuat Yeojin membayar semua dosanya dahulu. Di tempat berbeda, Jeju mendapatkan kiriman sikat gigi Yesol yang sengaja dikirim oleh Doeun. Dia pun semakin bingung dengan semua ini. Sementara itu, Yeojin meminta tolong suaminya untuk memindahkan Yesol ke sekolah luar negeri atau memindahkan wali kelas Yesol. Namun karena Yeojin tidak bisa memberikan alasan yang jelas, suami Yeojin pun kini mulai curiga dengan keanehan sikap istrinya itu. Kemudian karena sudah buntu, Yeojin pun meminta tolong polisi yang menjadi teman ibunya untuk mencari tahu segalanya tentang Doeun. Di sisi lain, Yejung terlihat melakukan rutinitas konsultasi terkait traumanya akan kematian ayahnya yang coba ia sembuhkan. Ia selalu merasa panik ketika teringat dengan kematian ayah tercintanya itu. Sementara itu, penyamaran sempurna Kang Hyun akhirnya membuahkan hasil mendapatkan handphone milik Yejung, dan ia pun langsung memberikan ponsel tersebut kepada Doeun. Dan di tempat berbeda, Yejung yang mengetahui bahwa ponselnya telah ditukar, ia pun mulai panik karena di dalam ponselnya banyak sekali rahasia yang tersimpan. Keesokan harinya, Doeun menemui Sarah yang sedang menjadi sosok putri yang baik dan pendiam saat ayahnya memimpin doa untuk para jemaah di gereja.
Sambil membawa tas besar, Doeun meminta Sarah untuk mengisi tas yang ia bawa dengan uang tunai dalam bentuk dolar. Sarah pun tak bisa menolak perintah Doeun itu karena ia memegang rahasia Sarah tentang keterlibatannya dalam pembelian narkoba. Kemudian saat melintasi taman tempat ia dan Ye Jong dulu bertemu, Doeun teringat akan sosok Ye Jong yang begitu perhatian kepadanya, walaupun ia tidak pernah membalas pesan yang Ye Jong kirim untuknya. Namun di hari itu, Ye Jong seperti mendapatkan undian lotre karena ia mendapatkan pesan dari Doeun setelah bertahun-tahun menunggunya. Tanpa menunggu waktu, ia pun langsung bergegas untuk menemui Doeun di sebuah kafe. Dan tanpa basa-basi, karena sangat sulit untuk bisa bertemu dengan Doeun, Ye Jong mengatakan ia ingin ada di samping Doeun dan meminta Doeun untuk berpacaran dengannya. Doeun yang selama hidupnya hanya terisi oleh dendamnya, akhirnya ia bisa tertawa setelah mendengar ketulusan dari Ye Jong. Dan sekali lagi, Ye Jong kembali terpesona dengan senyuman Doeun yang sangat ia rindukan itu. Namun di sini, Doeun mengatakan ia tidak butuh pangeran yang membuat hidupnya bahagia, melainkan yang ia butuhkan adalah seorang Al-Gojo yang bisa membantunya mewujudkan impiannya. Keesokan harinya, Doeun bertemu dengan Myung-woo. Di sini, Myung-woo masih penasaran dengan siapa yang membunuh Sung Hye, dan saat itu Doeun langsung membisikkan sebuah nama yang mengejutkan Myung-woo. Di sisi lain, ketika Sarah mengumpulkan teman-temannya karena Doeun memerasnya, Jae-jung justru menanyakan tentang Yesol pada Yojin. Namun, seolah-olah tak mendengarkan pertanyaan Jae-jun, Yojin malah terus membahas tentang kejahatan mereka dahulu kepada Doeun. Keesokan harinya, terlihat Myung-woo sedang memesan tiket perjalanan ke luar negeri. Namun, ia tak memesan tiket untuk kembali ke Korea. Di sisi lain, Ye Jong masih terlihat memikirkan perkataan Doeun. Ia kemudian bertemu dengan ibunya untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya karena ia telah mengambil keputusan untuk membuka klinik pribadinya di Samyong. Hal tersebut tentu ia lakukan untuk bisa lebih dekat dengan Doeun. Dan sebagai seorang ibu yang baik, tentu ia akan mendukung putranya yang terlihat sedang kasmaran itu. Sementara itu, ketakutannya kepada Doeun akhirnya membuat Yojin mulai mempercayai ilmu perdukunan seperti ibunya. Ia melakukan hal tersebut untuk menjauhkan keluarganya dari mara bahaya. Ternyata, Yojin memiliki ketakutan sangat besar jika putri cantiknya mengetahui apa yang pernah ia lakukan dahulu. Di tempat berbeda, saat Doeun sedang mengecek isi folder foto-foto di handphone milik Ye Jong, ia kemudian mendapatkan tamu tak mengenakan, yaitu guru yang selalu mencurigainya. Singkatnya, kepergian Myung-woo yang begitu tiba-tiba dan tanpa kabar membuat Doeun mulai mencemaskannya. Ia bahkan memiliki pikiran bahwa Myung-woo mungkin sudah meninggal. Keesokan harinya, Jae-jun dibuat kesal karena ruang barang-barang mewah miliknya tampak berantakan. Ia yakin Myung-woo telah mencuri beberapa barang berharga miliknya. Sementara di tempat berbeda, kekhawatiran Yongjin tentang ancaman Doeun yang ingin membuat artikel tentang dirinya membuat Yojin semakin mudah tersinggung saat di kantor. Ia tidak segan untuk memarahi siapa saja yang membuat dirinya kesal, seperti saat ada seorang junior yang menyebut dirinya sebagai pembaca artikel yang tidak mampu menulis naskah untuk dirinya sendiri. Kemudian mengetahui orang suruhannya tidak kunjung berhasil memberikan informasi tentang Doeun, Yojin pun merasa kesal dan menganggap teman ibunya itu tidak berguna lagi seperti dahulu. Sementara itu, teman kerja Doeun dahulu ternyata masih membantu Doeun. Kali ini, dia mencari keberadaan Myung-woo, dan setelah melihat informasi pembelian tiket luar negeri yang mencurigakan, ia menduga memang terjadi sesuatu kepada Myung-woo. Kini, target yang bisa membantu rencana Doeun adalah suami Yojin, yaitu Ha Do-yong. Terlihat saat itu, Dayong sedang meresmikan sebuah taman yang memiliki arsitektur seperti permainan Go yang sangat ia senangi. Ia bahkan menyempatkan bermain sendiri di sana sambil mengingat sosok Doeun yang mempesona dengan kecerdasannya bermain Go. Keesokan harinya, Sarah mulai kecanduan dan membutuhkan barang yang sangat ia butuhkan. Namun ia tidak bisa menghubungi Myung-woo yang saat itu menghilang. Di sisi lain, saat Doeun mengendarai kendaraannya, Nyonya Kang tiba-tiba memberitahu bahwa Doeun sedang diikuti oleh seseorang. Dan setelah berhasil melepaskan diri dari mobil yang mengikutinya, Doeun malah terlibat kecelakaan kecil dengan seorang preman dan menuruti permintaan preman tersebut untuk berdamai dengan memberinya sejumlah uang pada hari yang mereka sepakati nanti. Kemudian karena masih dalam kepanikan dengan kejadian yang baru saja terjadi,
Doan menjadi salah paham kepada Nyonya Kang karena menduga Nyonya Kang mengikuti dirinya. Padahal saat itu Nyonya Kang sedang mengikuti Jeju yang ternyata pergi ke sekolah Yesol, dan saat itu ia tidak sengaja melihat Doan diikuti oleh seseorang. Mengetahui hal itu, Doan pun kemudian meminta maaf kepada Nyonya Kang atas kesalahpahaman yang ia lakukan. Dan setelah mendengar impian sederhana Nyonya Kang untuk putrinya, Doan mengatakan ia akan membantu mewujudkan impiannya itu. Keesokan harinya, Jejun mencoba untuk mencari informasi tentang Yesol. Ia menanyakan kepada Hyejung kapan tanggal lahir Yesol untuk memastikan apakah Yesol memang putri kandungnya. Di tempat berbeda, Yejong terlihat memiliki bangunan untuk ia gunakan sebagai klinik pribadinya. Dan ternyata ibu pemilik apartemen Doan adalah pemilik bangunan tersebut. Sementara itu, sebuah amplop misterius yang berisi kartu nama Myunwoo dan sebuah foto kebersamaan Dayong bersama Daan berhasil membuat Dayong mulai ingin mencari tahu tentang Myunwoo. Keesokan harinya, Dayong sengaja menemui Jejun untuk menanyakan keberadaan Myunwoo yang tidak bisa ia hubungi. Namun, Dayong merahasiakan tujuannya mencari Myunwoo, dan ketika melihat jenis rokok serta cara Jejun merokok, entah kenapa Dayong malah teringat dengan kebiasaan merokok istrinya. Setelah pergi meninggalkan Dayong, Jejun mengirim pesan suara kepada handphone Myunwoo dan mengatakan bahwa jika Myunwoo menggunakan Yesol untuk menjebak dirinya dan Dayong, maka ia akan membunuh Myunwoo dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, Doan terlihat sedang memperbaiki mobilnya di sebuah bengkel. Ia kemudian membaca pesan dari Yejong yang mengatakan pembicaraan mereka tempo hari belum selesai, sehingga Yejong ingin bertemu kembali dengan Doan. Lalu tiba-tiba, Doan merasakan trauma saat mendengar suara orang-orang membakar daging di sebuah alat panggang. Doan teringat akan suara saat Yojin dan teman-temannya menempelkan alat catok panas di tubuhnya. Dan tentu saja, hal itu membuat Doan kehilangan kesadarannya. Hingga seseorang mendekatinya dan menanyakan keadaan Doan yang terlihat sangat berantakan karena bajunya terkena tumpahan oli. Setelah itu, Doan pergi menemui Yejong. Melihat keadaan Doan saat itu, tentu saja Yejong merasa khawatir dan entah kenapa malam itu, Doan mulai ingin terbuka kepada Yejong yang mengatakan tentang tujuan hidupnya. Di tempat berbeda, Jejun yang telah mendapatkan hasil tes DNA dirinya dan Yesol terlihat sangat senang karena dia memiliki putri cantik seperti Yesol. Namun, ia kini khawatir penyakit rabun warna yang ia miliki juga dimiliki oleh Yesol. Sementara itu, Yejung dibuat khawatir saat mendapatkan kiriman paket misterius yang berisi foto-foto di folder handphone miliknya yang telah hilang. Di sisi lain, saat Yejong menasihati Doan untuk melupakan balas dendamnya, Doan hanya bisa tertawa karena ia tahu seorang pria kaya seperti Yejong tentu tidak akan mengerti luka yang ia miliki. Kemudian, Doan pun melepaskan pakaiannya untuk menunjukkan semua luka yang ada di tubuhnya, yang menjadikan dirinya sangat haus akan balas dendam. Melihat betapa menyakitkannya tubuh Doan yang hampir dipenuhi oleh bekas luka, akhirnya membuat Yejong memutuskan untuk menawarkan diri sebagai Al-Guju, dan ia akan membantunya untuk membalaskan dendamnya. Melihat tubuh dengan bekas luka yang begitu banyak membuat Yejong semakin ingin membantu Doan. Di tempat berbeda, Dayong masih memikirkan Myunwoo yang belum juga bisa ia hubungi. Lalu, ia melihat foto pernikahan istrinya dan merasa aneh karena Myunwoo tidak ada di foto tersebut. Kembali ke Doan, di sini ia memberitahu bahwa Park Yojin adalah pelaku utama yang menjadi target balas dendamnya. Kemudian, Yejong memberitahu kode akses kliniknya agar Doan bisa sesekali datang ke sana, dan kapanpun Doan memberi tugas untuknya, maka Yejong akan siap untuk melakukannya. Di tempat berbeda, Nyonya Kang mulai mencari informasi dengan mengunjungi dukun kepercayaan Ibu Yojin. Ia terus mencari-cari sesuatu untuk bisa dijadikan alat untuk misinya tersebut. Sementara itu, saat Ibu Yejong memeriksa surat-surat untuk putranya yang masih dialamatkan di rumah sakit tersebut, ia begitu terkejut saat melihat surat yang dikirimkan oleh pembunuh suaminya. Rasa kesal dan amarah yang selama ini coba ia tutupi pun akhirnya kembali muncul. Rupanya, ayah Yejong telah dibunuh oleh seorang pembunuh berantai yang kini mendekam di penjara. Dan surat tersebut berisi permintaan maaf yang tidak tulus oleh si pembunuh itu, yang justru akan semakin melukai Yejong saat ia nanti membacanya. Setiap hari, Yejong berusaha untuk melupakan trauma yang telah menghilangkan nyawa ayahnya. Namun amarah yang masih menyelimuti dirinya tidak bisa menghilangkan keinginannya untuk membalas kematian sang ayah.
Kemudian setelah 15 hari sesuai keinginan Doeun, Sarah membawakan uang dolar sesuai permintaannya. Setelah itu, Sarah mengira urusannya dengan Doeun kini telah selesai. Namun ternyata ini adalah awal rencana Doeun untuk membuat hidup Sarah menderita seperti di neraka. Kemudian dengan uang pemberian Sarah itu, Doeun berencana untuk mengirim Sunah putri Nyonya Kang belajar ke luar negeri. Hal itu ia lakukan demi masa depan Sunah yang lebih baik. Keesokan harinya di sekolah, Dayung mulai merasa curiga saat Yesol tidak bisa membedakan warna-warna gelap ketika melihat warna kaos kaki temannya. Namun itu bukan masalah penting baginya, karena ia sangat menyayangi Yesol. Bahkan ia berjanji untuk menghadiri acara pertemuan wali murid di tengah kesibukannya bekerja besok. Dayung kemudian menanyakan tentang wali kelas dari Yesol. Yesol mengatakan ia menyukai gurunya tersebut karena ia ramah dan ia adalah teman sekolah ibunya. Tentu saja hal tersebut langsung membuat Dayung bertanya-tanya siapa sebenarnya wali kelas putrinya. Sementara itu, Jae-jun masih penasaran dengan Dayung. Ia khawatir dengan peran Dayung sebagai ayah untuk Yesol. Kemudian ia meminta Ye-jong untuk membandingkan dirinya dengan Dayung. Di sisi lain, Yo-jin terlihat emosi karena mencari Jae-jun yang tidak ada di rumahnya. Ternyata saat itu, Jae-jun sengaja menemui Yesol di dekat sekolahnya. Jae-jun semakin yakin bahwa Yesol adalah putrinya karena Yesol sepertinya sulit mengenali warna lampu merah. Jae-jun langsung memeluk Yesol karena ia sangat menyayanginya dan ingin melindunginya. Namun sikap Jae-jun yang mudah emosi sempat membuat Yesol sedikit takut kepadanya. Di sisi lain, ketika Ye-jung mencoba untuk mencari Myunwoo di apartemennya yang terlihat sangat berantakan, ia dikejutkan dengan Sarah yang bersembunyi di lemari Myunwoo. Saat itu, ia sedang mencari sisa-sisa barang haram yang sangat ia butuhkan. Sementara Ye-jung mencari foto-foto aneh yang mungkin saja disembunyikan oleh Myunwoo untuk menggagalkan pernikahannya. Dan saat itu, mereka menemukan tiket perjalanan Myunwoo ke luar negeri, namun paspornya masih ada di sana. Mereka pun mulai bertanya-tanya di mana Myunwoo saat ini. Setelah itu, mereka berdua memberitahu Yo-jin tentang kecurigaan mereka bahwa Myunwoo mungkin saja hilang. Kemudian, Yo-jin mengatakan bahwa sebaiknya mereka melaporkan Myunwoo ke polisi. Namun tentu saja hal itu ditentang oleh Sarah karena Sarah takut polisi mengetahui transaksi ilegal dirinya selama ini. Entah kenapa, di sini Yo-jin merasa aneh saat mengetahui Myunwoo menghubungi teman-temannya sebelum ia menghilang, karena hanya ia saja yang tidak dihubungi oleh Myunwoo. Sementara itu, sesuai perjanjian, Daan mengirimkan uang kompensasi pada preman yang kemarin terlibat kecelakaan dengannya. Hal itu ia lakukan karena Daan berpikir bisa memanfaatkan para preman tersebut. Kemudian karena merasa konsultasinya selama ini tidak bisa menyembuhkan traumanya, Ye-jong pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri jadwal terapinya. Namun, Ye-jong sepertinya telah menemukan sendiri cara untuk menyembuhkan traumanya pada sosok orang yang sudah mengambil nyawa ayahnya. Kemudian di tempat berbeda, Jae-jun memanggil teman pengacaranya agar mau membantunya mendapatkan hak asuh atas Yesol. Namun pengacara tersebut tentu mengatakan hal itu adalah sesuatu yang mustahil. Hanya ada satu cara, yaitu Yo-jin dan Dayung harus berpisah terlebih dahulu, sehingga Jae-jun bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak asuh atas Yesol. Kemudian sebuah fakta pun terungkap bahwa preman yang tempo hari terlibat kecelakaan dengan Daan adalah orang suruhan teman ibu Yo-jin yang seorang polisi. Doeun sendiri masih memikirkan tentang di mana Minwoo sekarang. Ia khawatir terjadi apa-apa dengan Minwoo setelah Doeun memberitahu bahwa si pembunuh Suhe sebenarnya adalah Yo-jin. Ia menduga Yo-jin terlibat dalam hilangnya Myunwoo kali ini, karena Myunwoo sepertinya mulai mengancam Yo-jin setelah ia mengetahui tentang bukti keterlibatan Yo-jin dalam kematian Suhe. Di sisi lain, saat Ye-jung memberikan tes kandungannya kepada calon ibu mertuanya, ia sangat terkejut dan takut karena calon ibu mertuanya itu ternyata cukup dekat dengan Doeun. Bahkan, ia lebih menginginkan Doeun menjadi menantunya daripada Ye-jung. Kemudian, Ye-jung memohon pada Doeun untuk tidak mengganggu rencana pernikahannya. Ia pun bersedia melakukan apapun yang Doeun perintahkan kepadanya. Sementara itu, saat Yo-jin memarahi Jae-jun karena ia menemui Dayung tanpa sepengetahuannya, Jae-jun menjadi sangat kesal karena Yo-jin menutupi kebenaran tentang Yesol darinya.
Yojin kemudian hanya memberitahu bahwa Doen kini menjadi guru kelas Yesol, namun Jae-jun semakin kesal hingga ia pun mencekik Yojin karena ia kecewa. Dahulu, Yojin lebih memilih Dayung daripada dirinya setelah ia tahu Yojin sedang mengandung anak darinya. Singkat cerita, saat pertemuan wali murid untuk kelas Yesol, Dayung dibuat cemburu saat putrinya menyapa Jae-jun yang juga datang ke acara tersebut. Jae-jun tentu datang karena ia adalah ayah kandung dari Yesol. Namun saat itu, ia mengatakan kedatangannya karena ia memiliki seorang teman di sekolah itu. Dan teman Jae-jun yang dimaksud adalah wanita yang menjadi guru kelas Yesol, yaitu Doen. Dayong pun terkejut mengetahui jika Doen adalah guru kelas putrinya dan juga teman sekolah Yojin dahulu. Ia pun kini mulai bertanya-tanya dalam dirinya apa maksud dari teka-teki semua ini. Setelah pertemuan wali murid selesai, Dayong masih terlihat kesal dan cemburu karena Jae-jun masih terus mendekati Yesol. Kemudian sambil membawa hasil mewarnai Yesol, Doen mengatakan jika Jae-jun ingin memiliki Yesol, harusnya ia berpihak kepadanya. Doen mengatakan jika ia ingin membalaskan dendam kepada Yojin, dan saat itu Jae-jun baru mengetahui bahwa Doenlah yang mengirimkan sikat gigi Yesol kepadanya. Dan pada akhirnya, Jae-jun pun mau menerima tawaran kerjasama yang diberikan oleh Doen. Di sisi lain, saat memandikan Yesol, Yojin sangat terkejut mengetahui acara di sekolah tadi. Ia tidak sengaja memarahi Yesol karena tidak memberitahu tentang acara tersebut sebelumnya. Padahal, Yojinlah sendiri yang memang sedang banyak pikiran. Ia lupa dengan yang Yesol katakan kemarin. Kemudian, Yojin semakin bingung saat Yesol mengatakan jika ayahnya terlihat akrab dan berbincang-bincang dengan Jae-jun di acara tadi. Sementara itu, Dayung sengaja memberi hadiah mewah untuk Ye-jung karena ia ingin mengetahui cerita masa sekolah istrinya. Setelah mendapatkan barang mewah tersebut, tidak ada alasan lagi untuk Ye-jung menyembunyikan hubungan sebenarnya antara Yojin dan Doen kepada Dayung. Ia kemudian menceritakan awal Yojin merundung Doen karena saat itu siswa yang selalu dirundung oleh Yojin tiba-tiba pindah ke sekolah lain. Dayung tentu saja terkejut mengetahui kekerasan yang kerap istrinya lakukan di masa SMA-nya dahulu. Terlebih lagi, bukan hanya Doen yang menjadi korban rundungan istrinya. Kemudian saat pergi ke taman permainan Go, Ye-jong mulai mendekati Dayung dan tidak butuh waktu lama, mereka pun mengakrabkan diri karena sama-sama menyukai permainan tersebut. Melihat penampilan Ye-jong yang tampak mewah, Dayung menanyakan dari mana asal Ye-jong dan tanpa basa-basi, Ye-jong pun mengatakan ia belum lama pindah ke daerah ini karena ia ingin membantu balas dendam seseorang. Kata balas dendam tentu membuat Dayung teringat akan Doen. Kemudian sebelum berpamitan, Ye-jong memberikan kartu namanya kepada Dayung. Saat Ye-jong mengunjungi apartemen Doen, ia menjelaskan penilaiannya tentang Dayong yang ia temui tadi. Lucunya, Ye-jong malah merasa cemburu dengan sosok Dayong yang terlihat sempurna sebagai seorang pria. Kemudian sesampainya di rumah, Dayong langsung mengajak istrinya untuk membahas tentang Doen. Ia menanyakan bagaimana hubungan mereka dahulu dan mengapa Yojin tempo hari mengatakan bahwa guru Yesol tersebut sedikit gila dan ia ingin memindahkan sekolah Yesol. Namun, semua pertanyaan Dayong dianggap sebagai bentuk kemarahan oleh Yojin. Dia pun merasa kesal dengan hal tersebut. Yojin mengatakan ia tidak mau memberitahu Dayong apapun yang bisa mengurangi rasa cinta untuknya. Keesokan harinya, terlihat jika luka di kaki Yojin ternyata tidak juga sembuh. Hal tersebut membuat Yojin sangat kesal dan marah kepada asistennya. Sementara itu, Jae-jun akhirnya memberanikan diri untuk meminta Yojin bercerai dari Dayung karena ia sangat mencintai Yojin dan juga Yesol. Jae-jun ingin memulai dari awal membangun sebuah keluarga untuk Yojin dan juga Yesol. Namun, Yojin tentu saja tidak mau karena saat itu ia baru menyadari bahwa ia benar-benar mencintai Dayung. Sehingga ia tidak ingin suaminya mengetahui sisi buruk dari dirinya. Sementara itu, Doen semakin yakin bahwa Yojin memiliki hubungan dengan hilangnya Myunwoo. Di saat yang bersamaan, Yojin terlihat termenung dengan luka di kakinya yang tidak kunjung sembuh. Ia kemudian membersihkan sepatu hijau miliknya dengan sebuah cairan untuk membersihkan noda yang entah dari mana. Kemudian keesokan harinya, Yojin akhirnya mendapatkan informasi lengkap tentang Doen. Namun karena Doen tidak memiliki celah untuk ia ancam, kemudian ia pun menyuruh teman ibunya untuk menemukan ibu kandung Doen yang bisa ia gunakan untuk menghancurkan Doen.
Dan terlihat saat itu, Ibu Do-eun sepertinya menerima karma karena dahulu ia menghancurkan hidup putrinya sendiri. Di sisi lain, Do-eun terlihat menceritakan semuanya kepada Ye-jong termasuk tentang ibu kandungnya. Namun saat Do-eun menanyakan tentang arti angka sandi apartemen milik Ye-jong, Ye-jong tidak mau membahasnya. Dan rupanya, nomor tersebut adalah nomor tahanan pembunuh berantai yang membunuh ayah tercintanya. Di tempat berbeda, Ibu Ye-jong terlihat sangat emosi saat bertemu dengan tahanan tersebut yang menunjukkan rasa tidak bersalah sebagai orang psiko yang mengambil nyawa orang tak berdosa. Malam harinya, Jae-jun dan teman-temannya mulai panik saat mendapatkan laporan dari pihak kepolisian tentang hilangnya Myun-woo. Sarah tentu menjadi orang yang paling panik dengan laporan tersebut. Ia memarahi Ye-jung setelah Ye-jung mengakui bahwa ialah yang membuat laporan kepada kepolisian dan ia melakukannya karena diperintah oleh Do-eun. Sementara itu, Do-eun akhirnya memberitahu Nyonya Kang tentang rencananya menyekolahkan Sun-a ke luar negeri. Ia meminta maaf karena sepertinya ia tidak bisa mewujudkan impian Nyonya Kang yang ingin terus bisa menemani Sun-a. Do-eun melakukan hal ini karena ia ingin melindungi Sun-a dari hal yang terburuk nanti. Nyonya Kang tentu sedih untuk melepas putrinya tersebut, namun ini yang terbaik untuknya. Di tempat berbeda, Yojin akhirnya menemukan alamat apartemen Do-eun. Ia terkejut karena apartemen tersebut tepat di depan rumahnya. Sementara itu, Dayung terlihat menemui Do-eun. Ia ingin mendengarkan kejujuran cerita dari Do-eun. Do-eun lalu mengatakan sedari awal ia mendekati Dayung karena ia memang membutuhkan kekuasaan yang Dayung miliki. Dayung saat itu telah siap untuk mengetahui semuanya dan ia lalu menanyakan alasan Do-eun mengirim foto kedekatan mereka dan Dayung juga kemudian menanyakan di mana Do-eun tinggal. Di tempat berbeda, setelah bisa masuk ke apartemen Do-eun, Yojin sangat terkejut melihat banyak foto tentang dirinya dan teman-temannya yang ada di sana. Namun sesaat kemudian, Yojin terkejut karena melihat kedatangan suaminya ke sana. Yojin tampak terkejut dengan kedatangan suaminya di apartemen Do-eun dan mereka pun saling menanyakan apa yang akan mereka lakukan di sana. Yojin pun mengutarakan kekecewaannya kepada Dayung, kemudian ia memilih untuk pergi dari apartemen Do-eun. Di tempat berbeda, Ye-jong membuka lemari jenazah milik Sun-hye yang ternyata dalam keadaan kosong. Cerita kemudian sedikit flashback 2 hari sebelum hilangnya Myun-woo. Pada 17 Oktober, Myun-woo yang sangat merasa senang karena telah memegang kartu as milik Yojin mencoba untuk menghubungi suami Yojin melalui sekretaris pribadinya. Namun saat itu, telepon tersebut tidak bisa tersambung karena Dayong sendiri memang sedang sibuk. Kemudian, di tanggal 18 Oktober, Myun-woo mengambil beberapa pakaian dan barang mewah milik Jae-jun. Ia juga menghubungi Sarah untuk meminta beberapa dolar darinya karena ia memiliki sebuah video rahasia saat Sarah sedang teler. Namun saat itu, Sarah sendiri sedang sibuk mempersiapkan uang untuk ia berikan kepada Do-eun. Dan saat Jae-jun menelepon Myun-woo karena kesal dengan Myun-woo yang mengkhianati bisnisnya, Myun-woo mengancam Jae-jun dengan peristiwa kematian Sun-hye teman SMA mereka dahulu. Karena Myun-woo tahu bahwa Jae-jun membantu Yojin untuk membuat alibi palsu. Dan setelah mengambil beberapa barang mewah milik Jae-jun, ia kemudian menelepon Hye-jung untuk mengungkapkan rasa cinta yang terpendam selama ini. Ia kemudian mengajak Hye-jung untuk pergi ke Rusia bersamanya, namun Hye-jung justru terkejut dan merasa jijik dengan Myun-woo. Di hari berikutnya, Myun-woo menelepon Do-eun untuk meminta label nama milik Yojin sebagai bukti dalam kematian Sun-hye. Ia berjanji untuk diam dan tidak memberitahu teman-temannya tentang Do-eun asalkan Do-eun menyerahkan label itu kepadanya. Dengan senyuman penuh dendam, Do-eun pun mendengarkan semua bualan Myun-woo itu. Cerita kemudian kembali ke masa sekarang. Rupanya alasan jenazah Sun-hye tidak ada di kamar mayat adalah karena ayah Ye-jong telah memindahkannya ke ruang pendinginan untuk dibekukan. Namun wakil direktur rumah sakit tidak tahu alasan mendiang ayah Ye-jong melakukan hal tersebut selama 18 tahun ini. Di tempat berbeda, Sarah mulai gelisah selain karena ia sudah tidak bisa mengkonsumsi barang haram dari Myun-woo. Kini, ia pun harus memenuhi panggilan polisi. Ia juga tidak bisa mengingat apapun di hari terakhir ia bertemu dengan Myun-woo dan ia sendiri bingung apakah memang ia tidak sengaja telah membunuh Myun-woo di hari itu. Sementara itu, setelah Jae-jun mendengarkan ocehan dari Sarah, detektif Choi datang untuk menginterogasi dirinya. Detektif Choi sendiri mencari Myun-woo karena keterkaitannya dengan kasus narkoba.
Lalu Jae-jun sengaja membuat detektif Choi untuk mencari Dayung dengan mengatakan bahwa Dayung juga beberapa hari kemarin sedang mencari Myunwoo. Di tempat berbeda, Do-eun menemui Yojin di kantornya. Ia memberi kesempatan kepada Yojin untuk meminta maaf atas semua yang pernah ia lakukan kepadanya dahulu. Namun, Yojin sama sekali tidak merasa bersalah dan harus meminta maaf pada Do-eun. Yojin merasa orang-orang miskin seperti Do-eun sebaiknya menerima semua itu, karena mereka menerima kekejaman sejak mereka telah dilahirkan di dunia. Do-eun pun langsung berterima kasih karena Yojin tetap menjadi iblis baik dulu dan sekarang, sehingga ia tidak akan merasa bersalah untuk melanjutkan rencananya menjadi neraka bagi Yojin. Di sisi lain, Dayong akhirnya mengerti maksud perkataan Jae-jun saat hadir di kelas orang tua sekolah Yesol kemarin. Ia lalu membenci kenyataan bahwa Jae-jun adalah ayah kandung dari putri kesayangannya itu. Kemudian sekretaris Dayong mengatakan bahwa detektif Choi ingin dijadwalkan untuk bertemu dengannya. Saat itu sekretarisnya juga menyampaikan pesan dari Myunwoo. Tujuan Myunwoo menghubungi Dayong kemarin adalah untuk memerasnya terkait hubungan gelap antara Yojin dengan pria lain. Di sisi lain, Do-eun kini tinggal di rumah Yejong. Saat itu, Yejong sedang merakitkan tenda kemah yang sangat Do-eun inginkan. Keesokan harinya, Sarah dan yang lain sedang berkumpul bersama untuk membahas hilangnya Myunwoo yang sedang diselidiki oleh detektif Choi. Sarah yang memang sedang sakau semakin menggila karena detektif Choi mengaitkan hilangnya Myunwoo dengan peredaran narkobanya. Sementara kedatangan Yojin sendiri saat itu karena ia ingin membahas tentang bukti-bukti perundungan yang ia lakukan kepada Do-eun. Ia merasa kesal karena Do-eun ternyata memiliki semua bukti atas perlakuan yang ia lakukan kepadanya saat SMA dahulu. Namun di sini, Sarah tidak peduli karena untuk kasus Do-eun sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Yojin. Ia adalah pelaku utama dan Sarah menolak untuk terlibat jika itu adalah tentang Do-eun. Namun jika itu tentang kematian Sun-hye, itu akan berbeda lagi ceritanya. Sarah merasa khawatir karena dulu ia tidak segera melaporkan ke polisi saat menemukan jasad Sun-hye yang terjatuh dari atap gedung tua. Mendengar ocehan Sarah, Yojin merasa kesal karena ia seperti dihianati oleh sahabatnya sendiri. Rupanya kemarin saat Myunwoo menghubungi mereka semua, Myunwoo juga membahas tentang hari saat Sun-hye terjatuh dari atap gedung. Kemudian Sarah menanyakan apa yang sebenarnya Yojin lakukan pada hari di mana Sun-hye ditemukan meninggal. Semua yakin pasti terjadi sesuatu malam itu. Melihat tatapan sinis teman-temannya membuat Yojin tertawa terbahak-bahak karena ia masih mengingat dengan jelas peristiwa malam itu saat Sun-hye terjatuh dari gedung setelah panik karena Yojin tiba-tiba membakar pakaiannya. Kemudian saat Yojin pergi ke gedung tempat Sun-hye terjatuh, ia menelepon Tuan Shin, yaitu polisi senior kenalan ibunya yang dulu menyelesaikan kasus kematian Sun-hye. Ternyata, ibu Yojin sudah membayar mahal untuk label nama putrinya yang ditemukan setelah kematian Sun-hye saat itu. Di tempat berbeda, saat Do-eun diinterogasi oleh detektif Choi, ia menceritakan tentang apa yang ia alami saat SMA dahulu. Ia yakin hilangnya Myunwoo berkaitan dengan Yojin karena Myunwoo memiliki rahasia Yojin yaitu label nama sebagai bukti keterlibatan Yojin dalam kematian Sun-hye. Namun detektif Choi tidak tertarik dengan keterlibatan Yojin di dalam kematian Sun-hye karena itu adalah kasus 18 tahun yang lalu. Ia ingin berfokus kepada kasus narkoba dan hilangnya Myunwoo yang saat ini terjadi. Sementara itu saat Yojin bertemu dengan Tuan Shin, ia akhirnya merasa lega karena menurut Tuan Shin kasus itu tidak akan bisa dibuka lagi karena kondisi korban telah membusuk setelah 18 tahun masih ada di kamar mayat. Di sisi lain, hati Nyonya Kang hancur ketika melihat kondisi putrinya yang dihajar oleh suaminya. Ia merasa bersalah karena belum bisa membuat Sun-a tumbuh dengan baik dan aman. Ia lalu meminta Sun-a untuk bersabar karena sebentar lagi ia akan membawanya pergi ke luar negeri. Sun-a sendiri berjanji akan membuat ibunya bangga sambil menunggu ibunya bisa menyusulnya ke luar negeri nanti. Di tempat berbeda, Yejong meminta izin kepada ibunya untuk menjadi seorang algojo untuk orang yang ia sukai. Dan ibu Yejong sendiri tidak masalah dengan hal itu karena ia merasa Yejong lebih mirip seperti dirinya ketimbang suaminya. Ia hanya meminta Yejong untuk tidak boleh tertangkap atas kasus apapun yang akan ia lakukan. Di tempat berbeda, Do-eun menemui gurunya dahulu untuk mengambil berkas milik Sun-hye dan Do-eun pun teringat dengan pertemuannya dengan ibu Sun-hye dahulu. Ibu Sun-hye yang bisu mencoba untuk menuntut keadilan untuk putrinya yang meninggal tidak wajar.
Dan setelah mendapatkan berkas kasus kematian Sun Hye, ia pun baru mengetahui bahwa saat itu Sun Hye tengah hamil. Dan Do-eun curiga jika Myun-woo lah orang yang telah menghamilinya. Kemudian Do-eun kembali ke apartemennya untuk membersihkan semua foto di dinding ruangannya. Dan saat itu ia tersadar bahwa ia tidak menemukan foto suami Nyonya Kang. Ia pun mulai khawatir dengan keselamatan Nyonya Kang, dan di tempat berbeda, Yojin tiba-tiba menyapa Nyonya Kang yang baru saja memarkirkan mobilnya. Ia menunjukkan foto suami Nyonya Kang karena ia sudah tahu tentang Nyonya Kang bahwa ia adalah kaki tangan Do-eun selama ini. Yojin lalu menghajar Nyonya Kang dan mengancam akan membunuh Sun-a, dan sejak malam itu Yojin juga meminta Nyonya Kang untuk diam-diam menjadi mata-matanya dan melakukan apapun perintah darinya. Kemudian setelah itu Nyonya Kang pun langsung pulang dan membawa pergi Sun-a untuk mengamankan putrinya itu karena ia sangat takut Yojin akan melakukan hal buruk pada putrinya. Melihat kepanikan ibunya, Sun-a justru melihat sosok ibunya malam itu sebagai orang yang sangat keren. Ia baru tahu bahwa ibunya sangat pandai menyetir mobil. Keesokan harinya, Do-eun mulai merasa terusik oleh rekan guru yang memang tidak menyukai dirinya selama ini. Ia sangat menyebalkan dan omongannya sangat menyayat hati. Lalu setelah itu, Do-eun mulai mendapatkan traumanya kembali ketika ia bertemu dengan ibunya yang hari itu menggila di sekolah karena sedang mencari dirinya. Dan tentu saja kedatangan ibunya adalah bagian dari rencana Yojin untuk membalas Do-eun. Ia sengaja membayar ibu Do-eun agar bisa membantunya membuat Do-eun dipecat dari sekolah. Dengan senang hati, ibu Do-eun pun membantu Yojin untuk menghancurkan hidup putrinya untuk sekali lagi. Ibu Do-eun sendiri sebelumnya pernah mencari Do-eun di apartemennya, namun saat itu pemilik apartemen melindungi Do-eun dengan mengusirnya. Di tempat berbeda sesuai perintah dari Do-eun, Ye-jung sengaja meminta Yojin untuk pergi ke klinik kecantikan Ye-jong. Saat itu Ye-jung memancing Yojin dengan menceritakan tentang Dayong yang pernah bermain Go dengan Do-eun, serta Dayong sendiri sengaja memberikan tas mewah untuknya demi mengetahui hubungan antara Yojin dan Do-eun di masa SMA dulu. Namun sebagai seorang sahabat yang baik, Ye-jung tidak mengatakan semua yang ia ketahui kepada suami sahabatnya tersebut. Melihat wajah Yojin yang muram karena syok, Ye-jong kemudian mencoba untuk menawarkan perawatan kecantikan untuknya. Di tempat berbeda, Do-eun akhirnya mendapatkan pesan dari Nyonya Kang. Sebenarnya, kemarin setelah menyadari foto suami Kang telah diambil oleh Yojin, Do-eun sudah terlebih dahulu memberitahu dan meminta Nyonya Kang untuk berhati-hati, dan kini Nyonya Kang meminta izin kepada Do-eun karena mulai hari ini ia harus berperan sebagai mata-mata untuk Yojin. Mereka berdua pun lalu tertawa karena keadaan telah kembali ke dalam kendali mereka. Kemudian Do-eun mengantar Sun-a untuk tinggal bersama dengan guru SMA-nya dahulu. Sun-a tidak perlu khawatir karena ini adalah rencana Nyonya Kang untuk melindungi dirinya, dan Sun-a harus bersiap untuk tinggal dan belajar ke luar negeri agar membuat Nyonya Kang bisa tenang dan bangga. Sementara itu, Yojin mulai memprotes sikap suaminya. Ia menanyakan tentang apa yang suaminya ingin ketahui tentang dirinya dari bertanya kepada Ye-jung. Mendengar hal itu, Dayong justru merasa kesal karena teman-teman Yojin adalah orang-orang yang bermasalah, termasuk ibu Yojin sendiri yang telah menghabiskan uang dalam praktek perdukunannya. Dayong merasa sangat kesal karena Yojin lebih mementingkan dirinya sendiri alih-alih merasa bersalah kepada suaminya dan Ye-sol. Di sisi lain, Jae-jun memutuskan untuk menutup tokonya di hari Natal karena ia ingin menghabiskan waktu dengan Ye-sol. Kemudian Kyung-ran memberitahu bahwa kemarin Dayong datang membeli jas di sana. Merasa penasaran, Jae-jun pun langsung memeriksa CCTV, namun tidak ada yang mencurigakan dengan Dayong. Namun saat Kyung-ran memberitahu bahwa Yojin menyuruhnya menghapus rekaman di tanggal 19 Oktober, yaitu tanggal hilangnya Myun-woo, Jae-jun pun langsung menjadi penasaran tentang apa yang terjadi di tanggal itu. Sementara itu, Do-eun bingung karena rupanya detektif Choi juga menemui Ye-jong terkait hilangnya Myun-woo, karena Myun-woo tertangkap CCTV rumah sakit saat ia melihat kamar mayat rumah sakit milik Ye-jong. Sebenarnya saat itu, petugas rumah sakit memberitahu Ye-jong karena ada seseorang yang ingin melihat mayat dari Suhe, dan Ye-jong sendiri memang meminta untuk diberitahu jika ada orang yang melihat jenazah tersebut karena Ye-jong ingin bertemu dengan keluarga Suhe. Mendengar penuturan dari Ye-jong tersebut, detektif Choi pun tidak merasa curiga karena Ye-jong sendiri tidak mengenal Myun-woo.
Yejong kemudian memberitahu bahwa pukul 11 malam ia sempat menelepon Myunwoo karena mengira Myunwoo adalah keluarga dari Suhye. Namun, Myunwoo malah memakinya dan menutup telepon darinya. Di tempat berbeda, setelah memikirkan tentang permintaan Do-eun untuk mencari Myunwoo, Dayoung mengajak Do-eun untuk bertemu. Namun saat akan makan bersama di sebuah restoran mewah, Do-eun dengan sangat percaya diri membuka mantel yang ia kenakan dan membuat Dayoung kaget melihat banyak bekas luka yang Do-eun miliki di tubuhnya. Sementara itu, Yojin akhirnya pergi ke klinik milik Yejong. Ia merasa lelah dan butuh sedikit perawatan kulit. Tanpa sedikit kecurigaan apapun, saat Yojin mulai menerima obat bius yang membuatnya mengantuk, Yejong kemudian menanyakan apa yang ia lakukan pada Myunwoo. Dan Yojin pun seakan masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan menceritakan tentang yang terjadi di antara dirinya dan Myunwoo di malam tanggal 19 Oktober. Rupanya malam itu, Myunwoo menghubungi Yojin dan memintanya untuk datang ke butik milik Jaejun. Myunwoo sempat merekam percakapannya dengan Yojin sebelum ponselnya berdering karena telepon dari Yejong pada pukul 11 malam. Dan setelah mematikan panggilan Yejong yang tidak ia kenal, Yojin pun langsung menyiram ponsel Myunwoo karena ia tahu Myunwoo sedang merekam percakapan mereka. Myunwoo kemudian menggoda Yojin dengan bukti yang ia miliki tentang kasus kematian Suhye. Ia kemudian meminta sejumlah uang yang banyak dan mengajak Yojin untuk bercinta agar ia mendapatkan potongan harga. Yojin pun sangat marah dan merasa dipermainkan oleh sahabatnya itu, hingga ia pun sangat kesal kemudian memukul Myunwoo 2 kali hingga ia tewas. Yojin kemudian menelepon Tuan Shin untuk memintanya agar membersihkan TKP dan mayat Myunwoo. Namun sebenarnya saat itu Tuan Shin memilih untuk menyimpan jenazah Myunwoo sendiri dan ia memberitahu Yojin bahwa masalah jasad Myunwoo telah selesai ia kubur. Tak lama kemudian Yojin pun terbangun. Dengan sangat panik, ia takut ketika melihat senyum dari Yejong yang ada di dekatnya. Ia masih belum bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Ia pun sangat takut jika dirinya telah menceritakan rahasianya secara tidak sadar kepada Yejong. Namun, Yejong menanggapinya dengan santai seolah-olah tak terjadi apa-apa. Sementara itu di tempat berbeda, Do-eun meminta Dayoung untuk meninggalkan Yojin karena Dayoung adalah kejayaan terbesar bagi Yojin. Dayoung kemudian menanyakan kenapa Do-eun tidak memilih untuk membalas dendam kepada Yesol. Do-eun menjelaskan bahwa yang ia inginkan adalah kehancuran Yojin dan ia tidak pernah ingin menyakiti Yesol karena hal itu bisa membuat Dayoung ikut terluka. Mendengar penjelasan Do-eun, Dayoung mulai memikirkan sesuatu, namun sekarang ia masih tidak ingin menceraikan istrinya itu. Ia pun ingin bertemu lagi dengan Do-eun suatu hari nanti. Kemudian karena sebentar lagi Sun-a akan berangkat ke Amerika, Do-eun sengaja mengirimkan ponsel serta riwayat lengkap calon orang tua asuh untuk Sun-a di Amerika nanti kepada Nyonya Kang. Ia juga memberi hadiah lipstik merah kesukaan Nyonya Kang agar ia bisa memakainya. Sementara itu, pegawai rumah sakit Solju diam-diam memberitahu bahwa Yejong pernah mencari jenazah Suhye. Mendengar hal itu, Ibu Yojin pun merasa terkejut. Ia mempertanyakan kenapa putra direktur rumah sakit itu tiba-tiba ingin melihat jenazah Suhye. Dan ia pun lebih terkejut lagi karena rupanya jenazah Suhye selama ini ada di tempat pendingin. Dan ia menjadi sangat kesal setelah mengetahui bahwa Myunwoo tempo hari juga mencari jenazah tersebut. Sementara itu, Yojin masih sangat penasaran dengan apa yang ia katakan saat ia menerima bius di klinik Yejong kemarin. Namun saat ia bertanya kepada Yejong, Yejong hanya mengatakan ia beberapa kali menyebut nama Myunwoo. Yojin pun tidak merasa curiga kepada Yejong karena ia yakin Yejong tidak tahu apa-apa tentang Myunwoo. Kemudian saat pulang ke rumah, ia sangat kesal karena sikap suaminya yang semakin dingin. Dayoung tidak lagi membalas pesan dari Yojin dan tidak mau memakan masakan Yojin. Yojin lalu menuduh suaminya itu memiliki perasaan kepada Do-eun sejak mereka bermain go bersama. Namun Dayoung hanya tertawa karena ia tahu apa hubungan rahasia antara Jaejun dengan istrinya selama ini. Kemudian keesokan harinya, Sun-a berpamitan kepada Do-eun dan ia bisa memaklumi walaupun Do-eun dan ibunya tidak bisa mengantarnya pergi ke bandara, ia berjanji akan lebih kuat dan mengubah hidupnya nanti. Sementara itu, Yejung yang masih penasaran dengan Myunwoo, ia mencoba untuk mencari petunjuk dengan mengambil tablet milik Myunwoo yang ada di dalam mobil Jaejun. Dan saat ia membuka tablet itu, ia pun langsung terhubung dengan rekaman yang dikirim otomatis dari ponsel Myunwoo.
Yejung pun akhirnya mendapatkan informasi yang sangat penting tentang hilangnya Myunwoo. Sementara itu di tempat berbeda, Jae-jun juga penasaran dengan rekaman CCTV tanggal 19 Oktober yang telah dihapus oleh Yojin. Ia pun kemudian meminta bantuan seorang programmer untuk bisa mengembalikan rekaman yang telah dihapus dalam waktu 3 hari. Di tempat berbeda, Yojin meminta anak buah Tuan Shin untuk mencari keberadaan putri dari Nyonya Kang, dan ia harus terus memata-matai Nyonya Kang. Di sisi lain, Do-eun meminta bantuan Sung-hye untuk membayar jasa preman agar memberi pelajaran kepada preman suruhan Yojin yang ditugaskan untuk memata-matai Nyonya Kang. Kemudian saat dua preman Yojin sedang disibukkan, Do-eun memberitahu Nyonya Kang untuk segera pergi ke bandara dan mengantar Sun-ah. Namun sayangnya Yojin saat itu datang ke rumah Nyonya Kang, dan demi melindungi putrinya, Nyonya Kang pun memilih untuk tidak pergi ke bandara dan memohon kepada Yojin untuk melepaskan putrinya. Ia pun kemudian memberitahu ada seorang pria yang selama ini juga membantu Do-eun. Yojin meminta Nyonya Kang untuk mencari tahu tentang pria itu, dan mulai sekarang ia harus melaporkan apapun tentang Do-eun dan pacarnya itu. Di tempat berbeda, Ibu Yojin memberitahu tentang jenazah Suhe yang ternyata telah dibekukan di rumah sakit Suljo. Tuan Jin sangat terkejut mendengar hal itu karena menduga jenazah itu telah membusuk. Ia kemudian meminta juniornya untuk menyelidiki kasus penyimpanan jenazah di rumah sakit itu dan mencari celah untuk bisa mendakwa rumah sakit tersebut. Sementara itu di bandara, Sun-ah harus pergi meninggalkan Korea tanpa bisa melihat wajah ibunya yang sangat ia sayangi, karena saat itu Nyonya Kang berjuang antara hidup dan mati untuk melindungi Sun-ah dengan menerima semua pukulan dari suami bejatnya. Di tempat berbeda, Ibu Do-eun mulai merencanakan untuk membuat Do-eun dipecat dengan meminta suap dari beberapa ibu wali murid sekolah. Kemudian keesokan harinya, Ye-jong terlihat membeli rumah duka tua yang terbengkalai. Hal itu tentunya sangat mudah untuk dilakukan seorang yang kaya raya seperti Ye-jong untuk membantu orang yang sangat ia cintai. Di tempat berbeda, Nyonya Kang sangat bahagia menerima pesan dari Sun-ah. Hal itu seperti membantunya memberikan kekuatan untuk menyusun sebuah rencana untuk membalas suaminya. Saat itu ketika suaminya pulang, ia sengaja memperlihatkan tas miliknya. Merasa penasaran, si suami pun mengambil tas tersebut dan ia langsung terkejut melihat banyak uang yang ada di dalam tas itu. Ia kemudian bertanya kepada istrinya dari mana uang itu berasal. Nyonya Kang berkata ia ingin mengembalikan uang tersebut karena ia tidak bisa melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang memberikan uang tersebut. Si suami yang sudah gelap mata dengan uang pun langsung senang mengetahui bahwa pekerjaan yang diberikan adalah untuk mengancam seseorang. Dan kini ia pun masuk ke dalam jebakan Nyonya Kang. Keesokan harinya, sang suami langsung mengirimkan pesan ancaman kepada Ibu Yojin. Ia mengatakan bahwa ia tahu tentang pembunuhan yang telah dilakukan oleh Yojin. Di sisi lain, setelah Tuan Shin melihat mayat Myunwoo yang sengaja ia simpan di rumah duka kosong, kemudian Do-eun dan Ye-jong datang ke rumah duka tersebut untuk melihat jasad Myunwoo. Ternyata, rumah duka itu adalah rumah yang tempo hari telah dibeli oleh Ye-jong. Alasan Ye-jong membeli rumah duka tersebut adalah karena Nyonya Kang yang telah membuntuti Tuan Shin selama ini. Ia merasa aneh dengan pemakaian listrik yang tidak wajar di sebuah gedung tua terbengkalai seperti itu. Dan kemarin saat Yojin pergi ke klinik Ye-jong, ia sengaja mengambil sedikit bekas luka di kaki Yojin untuk berjaga-jaga jika nanti bisa digunakan olehnya dalam skenario pengungkapan kematian Myunwoo. Keesokan harinya, Nyonya Kang sengaja memberitahu Yojin bahwa Do-eun berpacaran dengan dokter bedah plastik yang bernama Ye-jong, yaitu putra dari direktur rumah sakit Sujo. Mendengar hal itu, Yojin tentu sangat terkejut karena ia bertemu dengan Ye-jong di kliniknya kemarin, dan rumah sakit Sujo adalah tempat mayat Suhe disimpan. Di tempat berbeda, karena merasa panik dengan ancaman yang dikirim oleh suami Nyonya Kang, Ibu Yojin langsung mengamuk kepada Tuan Shin. Persahabatan mereka yang sudah sangat lama terjalin itu pun akhirnya mulai retak karena saling mengancam dengan rahasia masing-masing. Di tempat berbeda, Do-eun sengaja mengirim foto-foto hasil jepretan si guru menyebalkan yang sering memotret Yesol. Ternyata, si guru menyebalkan itu diam-diam suka mengoleksi foto tidak layak para murid-murid perempuan termasuk Yesol. Do-eun pun mengirimnya kepada Jae-jun karena ia adalah ayah kandung dari Yesol. Melihat putrinya dilecehkan seperti itu, Jae-jun pun langsung naik pitam dan mencari guru cabul itu untuk mengajarnya tanpa ampun. Tidak ada yang berani menghentikan Jae-jun saat itu.
Bahkan teman akrab guru tersebutlah yang sengaja memberikan file foto-foto itu kepada Do-eun karena ia muak tidak bisa menghentikan dan merasa malu dengan temannya itu. Saat itu, Jae-jun yang sebenarnya hanya ingin melindungi putrinya terpaksa harus membuatnya memiliki citra yang menyeramkan di mata Ye-sol. Karena saat itu, Do-eun sengaja memanggil Ye-sol ke sana untuk melihat perkelahian Jae-jun. Ye-sol kemudian menelepon ayahnya dengan menangis karena ia takut dengan sosok dari Jae-jun. Sementara itu di tempat berbeda, suami Nyonya Kang mengatakan jika ia sangat senang karena ia yakin akan segera mendapatkan uang yang ia inginkan. Kemudian Nyonya Kang berpura-pura takut dan meminta suaminya untuk berhenti memeras wanita itu, karena sudah ada 2 korban yang telah dibunuh oleh putri wanita itu. Mendengar hal tersebut, si suami justru semakin serakah dan bahagia, bahkan ia ingin pergi ke luar negeri setelah nanti mendapatkan semua uangnya. Di tempat berbeda, rupanya botol minuman yang digunakan Yojin untuk memukul Myunwoo selama ini disembunyikan oleh Kyungran. Dan Kyungran sendiri adalah korban bully setelah Do-eun keluar dari SMA mereka dulu. Dan selama ini, Kyungran bekerja di butik milik Jae-jun. Kemudian, Do-eun membeli sepaket barang haram dari preman kenalannya untuk diberikan pada Sarah. Dan di tempat berbeda, Sarah mulai semakin sakau dan ia meminta untuk dikirim ke luar negeri saja karena tidak sanggup untuk bertemu dengan detektif untuk diinterogasi. Orang tua Sarah tentu merasa sangat kesal dengan 3 bodoh putrinya yang sudah memberi aib untuk keluarga mereka itu. Di tempat berbeda, 2 ayah Ye-sol saling berdebat satu sama lain karena kasus penganiayaan Jae-jun. Mereka berdua saling mengeklaim sebagai ayah Ye-sol dan melarang satu sama lain untuk mendekati Ye-sol. Sayangnya di sini, Jae-jun harus lebih banyak menerima pukulan dari Dayong saat mereka berkelahi. Keesokan harinya, Ibu Ye-jong dengan berani menghalangi polisi yang ingin memindahkan jenazah Suhe. Ia mempertahankan jenazah tersebut di ruang beku seperti keinginan mendiang suaminya dulu, yang ingin melindungi Suhe karena merasa kasihan dengan Ibu Suhe yang menuntut keadilan untuk putrinya. Di tempat berbeda, sesampainya di rumah, Yojin menanyakan kenapa Ye-sol pulang lebih awal dan dikirim ke rumah mertuanya. Ia marah karena suaminya tidak memberitahunya apapun. Namun kemarahannya itu berubah karena Dayong menceritakan tentang ulah Jae-jun tempo hari. Yojin pun sangat takut karena suaminya telah mengetahui bahwa Ye-sol bukanlah putri kandungnya. Namun, ia semakin takut dan juga sedih karena Dayong yang memutuskan untuk membawa Ye-sol sekalipun mereka telah bercerai nantinya. Sementara itu, di tempat berbeda, karir Do-eun akhirnya sukses dihancurkan oleh ibu kandungnya sendiri yang sengaja meminta barang-barang mewah dari para wali siswa. Malam itu, Do-eun pun akhirnya melampiaskan semua rasa sedih yang ia alami karena sekali lagi ibunya telah menghancurkan hidupnya dan lebih memihak kepada orang-orang yang telah menghancurkan hidup Do-eun semasa SMA dulu. Lalu sang ibu justru tega memukuli putrinya hanya demi melindungi barang-barang mewah yang ia dapatkan dari memeras para wali murid. Kemudian saat Do-eun menangis di dalam mobil, Jae-jun tiba-tiba datang dan meminta Do-eun untuk mengadakan pertemuan orang tua siswa. Namun saat itu, Do-eun tidak ingin menemui Jae-jun hingga kemudian Ye-jong datang dan berpura-pura hampir menabrak Jae-jun. Saat Jae-jun disibukkan oleh Ye-jong, Do-eun pun akhirnya menancap gas dan pergi dari tempat tersebut. Malam itu Ye-jong ingin mengobati luka di pipi Do-eun. Namun ia tentu tidak bisa mengobati luka di hati Do-eun karena kejamnya perlakuan ibu kandungnya sendiri. Keesokan harinya, Do-eun memulai rencananya untuk datang ke gereja ayah Sarah. Nyonya Kang pun langsung memberitahu Yojin tentang hal tersebut dan tentunya jebakan untuk Sarah telah dipersiapkan dengan baik oleh Do-eun. Sarah yang saat itu sakau tidak bisa menolak saat Do-eun mengiriminya foto paket barang haram yang ia taruh di sebuah ruangan di gereja. Kemudian beredarlah pesan misterius pada semua jemaat di gereja tentang Sarah yang tengah menggunakan barang haram. Dan mereka pun langsung menuju ruangan tempat Sarah yang sedang berfantasi saat memakai barang haram itu. Mereka pun kemudian langsung merekam perilaku menyimpang Sarah tersebut. Rupanya sebelum Myunwoo tewas, ia dan Sarah sempat bercinta dahulu. Yojin yang saat itu baru tiba di gereja, ia pun sangat emosi melihat Do-eun. Namun Do-eun dengan santai mengatakan bahwa kini gilirannya akan segera tiba. Dan saat itu, Sung-hye telah mengupload sebuah cerita bullying yang dilakukan oleh salah satu penyiar cuaca semasa SMA-nya. Ponsel Yojin pun langsung ramai dengan berita viral yang dituduhkan kepadanya tersebut. Do-eun pun membuat Yojin ketakutan karena ia memiliki bukti yang sangat kuat.
Begitu cepat berita tersebut pun menjadi topik utama di berbagai media. Semua orang yang membacanya pun mengecam tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh penyiar tersebut. Di sisi lain, Sarah yang menahan malu kini berusaha untuk kabur, namun polisi tiba terlebih dahulu untuk menangkap dirinya atas dugaan pemakaian narkoba. Sementara Yojin sendiri kini memilih untuk menenangkan diri di rumah dukun kenalan ibunya. Kemudian datanglah Dayong menjemputnya untuk menghadapi pemberitaan yang telah merusak nama baiknya. Dayong sendiri tidak melakukan hal ini untuk membela Yojin, namun ia ingin melindungi saham perusahaan miliknya. Akan tetapi, ia justru merasa sangat kecewa karena Yojin menolak tuduhan itu karena tidak ada bukti yang bisa membuktikan kebenaran cerita viral bully tersebut. Di tempat berbeda, Sarah memprotes ayahnya yang tidak sungguh-sungguh dan segera mengeluarkan dirinya dari kantor polisi. Ayah Sarah dan dua pengacara yang ia bawa merasa malu karena Sarah malah menghina polisi yang sedang bertugas saat itu. Padahal hal tersebut justru akan semakin menyulitkan Sarah untuk bebas. Sementara itu, rupanya CCTV yang dibawa oleh Jae-jun kemarin adalah CCTV yang baru dipasang di tanggal 20 Oktober, sehingga si programmer tidak bisa mendapatkan video di tanggal 19 Oktober yang Jae-jun inginkan. Ia pun yakin pasti ada sesuatu yang janggal karena ada yang menukar CCTV tersebut. Kemudian, Hye-jung sengaja menemui Jae-jun dengan membawa rekaman di malam terakhir Myun-woo saat bertemu dengan Yojin. Walaupun rekaman itu terputus, Jae-jun sangat yakin terjadi sesuatu karena ia ingat nama-nama minuman yang ada di tempat penyimpanannya, dan ia menyadari ada satu minumannya yang telah hilang. Ia pun mulai berencana untuk mengambil hak asuh Yesol karena ia yakin Yojin pasti terlibat dalam kematian Myun-woo. Dan sejak malam itu, Hye-jung yang memang sudah mencintai Jae-jun, ia pun bersedia untuk membantu Jae-jun agar bisa mendapatkan hak asuh atas Yesol. Di tempat berbeda, Do-eun menemui Gyeong-ran untuk memintanya agar tidak berbuat apapun tentang kasus kematian Myun-woo. Do-eun tahu di malam kematian Myun-woo, Gyeong-ran ada di TKP karena selama ini ia tinggal di butik milik Jae-jun. Namun sejak tanggal 20 Oktober, Gyeong-ran memilih untuk menyewa kamar yang kecil untuk ia tinggali. Do-eun hanya meminta Gyeong-ran untuk tetap diam sekalipun ia tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Keesokan harinya, Ye-jung sangat senang karena ia mendapatkan rekomendasi dari teman dokternya untuk membuat surat lamaran kerja di penjara. Ye-jung sendiri sudah memiliki rencana untuk memulai balas dendamnya kepada pria yang telah membunuh ayah tercintanya. Kemudian malam harinya, Ye-jung tidak sengaja bertemu dengan Dayong yang terlihat banyak pikiran malam itu. Permainan Go yang Ye-jung tampilkan saat itu mengingatkan Dayong pada sosok Do-eun, dan Ye-jung pun memberitahu bahwa ialah yang dulu mengajari Do-eun permainan Go untuk bisa mengalahkan Dayong, dan ia yakin Do-eun akan segera bisa menyelesaikan tujuan hidupnya. Mendengar hal tersebut, Dayong khawatir karena sebenarnya ia ingin Do-eun bisa bahagia, namun bukan dengan cara pembalasan seperti yang ia lakukan sekarang. Di tempat berbeda, Ibu Yojin sangat terkejut mendapatkan pesan ancaman yang mengatakan bahwa Yojin telah membunuh 2 orang. Di tempat berbeda, Yojin mencoba untuk mencari bukti di tempat kematian Myun-woo. Kemudian, kedatangan Gyeong-ran ke sana yang tiba-tiba membuatnya pun terkejut. Gyeong-ran memberitahu bahwa Jae-jun menanyakan siapa yang telah mengganti CCTV di butiknya. Dengan percaya diri karena merasa tidak ada bukti apapun yang akan membahayakan dirinya, Yojin pun menyuruh Gyeong-ran untuk memberitahu Jae-jun bahwa ialah yang telah mengganti CCTV di sana saat itu. Sementara itu, saat Nyonya Kang pergi mengetes kemampuan dukun palsu teman Ibu Yojin, ia tidak sengaja bertemu dengan Ibu Yojin yang juga pergi ke sana dengan membawa data pribadi suaminya. Ia pun yakin Ibu Yojin akan merencanakan sesuatu untuk suaminya. Dan rupanya, Ibu Yojin menawarkan si dukun palsu 1 juta won untuk menyingkirkan suami Nyonya Kang tersebut. Sementara itu, Yojin datang ke rumah Jae-jun setelah Nyonya Kang mengatakan bahwa sudah 2 hari Hye-jung tinggal di rumah Jae-jun. Yojin sangat kesal karena ia yakin Hye-jung selama ini berkomplot dengan Do-eun, termasuk dengan membawanya ke klinik milik pacar Do-eun saat itu. Di sini, Hye-jung benar-benar sudah tidak takut kepada Yojin karena ia memiliki sesuatu yang bisa menghancurkan Yojin. Hye-jung pun sukses membuat Yojin mulai merasa khawatir dengan apa yang membuat Hye-jung sangat percaya diri seperti itu. Keesokan harinya, Hye-jung sengaja membesuk Sarah di tahanan. Ia kemudian memberitahu Sarah bahwa Yojin akan memanfaatkan penggelapan pajak yang selama ini Sarah lakukan
untuk bisa mengubur skandal bullying yang telah dilakukan oleh Yojin sendiri. Di sisi lain, Do-eun berterima kasih kepada pemilik apartemennya yang telah membantu dirinya saat ibu Do-eun pernah berbuat onar di apartemen itu. Do-eun juga berpamitan karena ia ingin menyudahi sewa tinggalnya. Di sisi lain, saat hendak membuat makanan untuk Yejong, Do-eun menemukan surat-surat dari pembunuh yang selama ini disimpan oleh Yejong. Yejong sendiri saat itu sedang menemui seniornya untuk menyerahkan berkas lamarannya sebagai dokter di tahanan. Temannya merasa pesimis karena Yejong memiliki riwayat kelam dengan salah satu tahanan di sana, dan saat itu tahanan 3724 dengan santainya menyapa Yejong. Terlihat ia sama sekali tidak merasa bersalah dan menikmati kejahatan yang telah ia lakukan dahulu. Yejong pun lalu berjanji di pertemuan mereka selanjutnya nanti ia akan menunjukkan apa itu neraka kepada tahanan tersebut. Di tempat berbeda, seperti perintah yang Yejong berikan, si penjaga mayat Myunwoo memberitahu Tuan Shin untuk segera mengambil mayat itu karena ia tidak bisa lebih lama lagi menjaganya. Keesokan harinya, Do-eun meminta maaf kepada Yesol untuk apa yang akan terjadi nantinya. Ia merasa bersalah, namun ia tidak bisa menyerah pada rencananya. Do-eun kemudian menelepon ibunya dan memberi selamat karena hari ini ia telah mengundurkan diri dari sekolah. Sementara itu, detektif Choi akhirnya bisa bertemu dengan Yojin setelah berhari-hari sulit untuk menghubunginya. Ia kemudian menanyakan keberadaan Yojin pada tanggal 19 Oktober. Setelah itu, Yojin menanyakan apakah Tuan Shin memang sudah membereskan Myunwoo dengan baik. Tuan Shin pun akhirnya meminta sejumlah uang yang banyak karena ia masih menyimpan jenazah Myunwoo. Ia melakukan hal tersebut karena ia ingin mendapatkan dana pensiun yang lebih banyak dari Yojin. Namun saat mereka pergi ke rumah duka untuk melihat mayat Myunwoo, mereka sangat terkejut karena mayat itu tidak ada di sana. Tuan Shin pun sangat panik karena si penjaga mayat sudah tidak bisa dihubungi lagi. Sementara itu, di gedung tempat Suhe bunuh diri, mendadak sangat ramai karena tim kepolisian telah menemukan mayat pria bertato yang belum dikenali identitasnya. Di sisi lain, saat Do-eun pergi ke apartemennya untuk mengusir ibunya, ibu Do-eun malah semakin gila dan terus memaki Do-eun. Bahkan ia menakuti Do-eun dengan api dan ingin membakar apartemen itu. Do-eun sendiri hanya bisa bersimpuh kepada ibunya, namun bersimpuhnya kali ini bukan karena takut, melainkan untuk berterima kasih karena hingga saat ini ibunya tetap menjadi sosok iblis yang menghancurkan hidupnya. Dan ternyata semua kejadian di apartemen itu telah direkam untuk kemudian dijadikan sebagai bukti agar Do-eun bisa memasukkan ibunya di rumah sakit jiwa. Keesokan harinya, terlihat Tuan Shin mulai mengamankan keluarganya dengan mengirim mereka pergi dan mengambil beberapa uang yang ia simpan di dalam brankas. Sementara itu, setelah keluar dari penjara dengan bebas bersyarat, Sarah pun langsung ingin membalas Yojin dengan mengungkapkan sesuatu yang ia miliki tentang Yojin dahulu. Ternyata Sarah masih menyimpan beberapa video awal mula Yojin merundung Suhe. Hal itu terjadi karena Suhe tidak sengaja berpakaian seperti milik Yojin. Di sisi lain, sebagai seorang ayah yang telah memiliki seorang putri, Dayong sangat terkejut membaca artikel kejahatan tentang istrinya saat SMA. Ia kemudian menemui Do-eun untuk meminta alamat keluarga mendiang Suhe. Dayong juga menanyakan di mana jenazah Suhe disimpan. Setelah mengetahuinya, Dayong merasa terkejut. Rumah sakit keluarga Yejong adalah tempat di mana jenazah Suhe selama ini disimpan. Keesokan harinya, Yojin menemui Jae-jun untuk bertanya tentang mayat dari Myunwoo yang ditemukan oleh polisi tadi malam. Yojin terkejut mengetahui mayat Myunwoo ditemukan di tempat Suhe terbunuh. Kenangan tentang betapa iblis dirinya saat memberi pelajaran kepada Suhe yang tidak bersalah mulai membuatnya semakin gelisah. Jae-jun sendiri sebenarnya sudah sangat lelah dengan kebohongan dan ulah Yojin, namun Yojin memohon kepada Jae-jun untuk menyelamatkannya seperti dahulu ia membuatkannya alibi dalam kasus Suhe. Yojin yakin ini adalah ulah dari Do-eun untuk menjebaknya. Jae-jun pun akhirnya luluh karena ia sendiri tidak ingin melihat ibu dari putrinya menjadi seorang pembunuh. Kemudian sesampainya di rumah, Yojin terkejut melihat Sarah mendampingi Yesol untuk menggambar. Ia pun langsung menarik Sarah ke kamarnya. Sarah sendiri datang untuk memperingatkan Yojin agar ia tidak mencari gara-gara dengan membongkar rahasia Sarah. Namun saat itu, Yojin justru fokus kepada tas yang ia pakai kemarin malam saat pergi ke rumah duka. Ia sadar gantungan tas miliknya tersebut telah hilang. Di tempat berbeda,
Jae-jun menemui temannya yang seorang pengacara untuk menanyakan tentang penemuan mayat Minwo, dan rupanya Jae-jun lah orang yang tempo hari mengungkapkan penggelapan pajak SARA untuk menutupi berita tentang kasus bullying Yeojin. Ia melakukannya itu tentu karena ingin melindungi wanita yang ia cintai. Namun untuk kasus Minwo kali ini sepertinya ia tidak bisa melindungi Yeojin lagi karena ia tidak memiliki bukti. Kemudian Jae-jun langsung memanggil Dayong ke tempatnya. Jae-jun langsung memberikan rekaman percakapan antara Minwo dengan Yeojin. Ia hanya ingin melindungi Yesol dan meminta bekerja sama untuk tidak membuat Yesol memiliki ibu seorang pembunuh. Dayong tentu sangat kesal dan terkejut mendengar cerita tentang hubungan istrinya dengan dua kematian temannya itu. Sesampainya di kantor, ia mendengar rekaman percakapan itu dengan pengacaranya, dan dengan sangat logis si pengacara menyuruh Dayong untuk memutuskan melindungi perusahaannya sendiri. Dayong yang sudah sangat kecewa dan lelah, ia pun akhirnya memilih untuk segera mengirim Yesol ke luar negeri. Sementara itu, setelah mengirim keluarganya pergi, Tuan Shin dihubungi oleh Ibu Yeojin untuk memintanya bertemu. Dan tanpa rasa curiga sedikit pun, malam itu Tuan Shin pun menemani Ibu Yeojin yang berkendara di tengah hujan. Di tempat berbeda, si dukun palsu menghubungi suami Nyonya Kang dan memintanya untuk segera bertemu. Suami Nyonya Kang terlihat sangat bergembira dan berpamitan kepada istrinya untuk sementara waktu agar tidak mencari dirinya. Namun tiba-tiba di tempat yang telah dijanjikan, suami Nyonya Kang yang hendak menyeberang jalan pun langsung tertabrak mobil yang dikemudikan oleh Ibu Yeojin. Tuan Shin pun langsung panik mengetahui pria itu langsung tewas. Ia mengenali pria itu sebagai orang yang tempo hari dicari oleh Yeojin. Ia sadar bahwa Ibu Yeojin sengaja melibatkan dirinya dalam tragedi malam ini. Dan setibanya di kantor polisi, ia memberikan kesaksian bahwa Ibu Yeojin tidak sengaja menabrak pria tersebut karena jalan dalam keadaan hujan lebat. Dan pria yang menjadi korban itu terbukti telah mengkonsumsi beberapa minuman sebelum kejadian. Sehingga ia pun diduga sedang mabuk saat menyeberang jalan. Sementara itu di tempat berbeda, Yeojin tertangkap basah oleh Yejong saat ia berpura-pura sedang mencari toilet di rumah duka. Yejong sengaja memberikan gantungan tas milik Yeojin yang ia temukan sambil meminta Yeojin untuk berhati-hati karena saat ini sedang hujan dan biasanya sering terjadi kecelakaan di jalan. Dan benar saja, tak lama kemudian Ibu Yeojin mengiriminya pesan untuk dijemput di kantor polisi esok hari karena ia sedang terlibat kecelakaan. Keesokan harinya, saat detektif Choi menanyakan tentang kematian Minwo kepada Dong-eun, ia sengaja kembali membahas tentang kasus kematian Suhee. Ia pun mengingatkan tentang korek api yang dulu ditemukan di lokasi kejadian, namun korek api tersebut belum sempat dites DNA-nya. Detektif Choi pun langsung mencari barang bukti itu untuk ia uji forensik nantinya. Keesokan harinya, Yeojin mendapatkan kabar tentang kematian suami Nyonya Kang yang tewas kecelakaan. Ia pun curiga suami Nyonya Kang tewas ditabrak oleh ibunya sendiri. Dan saat itu, Yeojin pun dibuat ketakutan karena melihat dukun palsunya tiba-tiba seperti kerasukan arwah dari Suhee. Dukun yang berpura-pura kerasukan itu membahas tentang label nama Yeojin yang tidak sengaja ditarik saat Suhee terjatuh dari atap gedung. Ternyata saat itu Doeunlah yang menyuruh si dukun untuk bersandiwara. Ia merasa puas menyaksikan akting si dukun palsu hingga kemudian si dukun palsu tersebut seperti benar-benar kerasukan. Ia kemudian pingsan dan membuat semua orang ketakutan. Doeun sendiri terlihat menangis seperti merasakan kehadiran arwah Suhee di dekatnya. Sementara itu, saat datang ke kantor polisi dan memeriksa jenazah suaminya, Nyonya Kang sangat terkejut karena ia tentu tetap merasa kehilangan akan sosok suami walaupun selama berumah tangga sang suami menyiksa dirinya dan putrinya. Setelah itu, Yeojin menemui Nyonya Kang yang baru saja melihat jasad suaminya. Ia menuduh Nyonya Kang dengan Doeun sengaja menjebak ibunya untuk membunuh suami Nyonya Kang. Namun karena Nyonya Kang sudah tidak memiliki hal untuk ditakuti lagi, ia pun membalas perbuatan Yeojin itu dengan menamparnya 2 kali. Ia memperingatkan Yeojin untuk tidak main-main dengannya dan tidak mencelakai putrinya. Kemudian ia menasihati Yeojin bahwa seharusnya Yeojin malu karena ia sendiri juga seorang ibu. Saat itu, Dayong ternyata ada di sana. Ia melihat sifat asli istrinya, namun Yeojin tetap berpura-pura tidak melakukan apapun. Ia menolak pilihan yang diberikan oleh Dayong untuk meminta maaf kepada keluarga Suhee, yang membuat Dayong pun akhirnya memutuskan untuk benar-benar meninggalkan Yeojin. Keesokan harinya, berita tentang perceraian Dayong dan Yeojin pun menjadi trending di berbagai media. Hal itu membuat Yeojin tertawa seperti orang gila.
Saat itu, Ye Jong tampak kecewa mengetahui kini Dayong adalah seorang duda. Ia tentu khawatir Doeun akan tergoda dengan duda baru itu. Sementara Jae-jun sendiri ia sangat kesal karena Dayong mengambil hak asuh dari Ye-sol. Di sisi lain, Ye Jung mulai gelisah karena khawatir Jae-jun akan kembali dengan Yeojin. Saat itu, Ye Jung berniat untuk memberikan rekaman di tablet Myunwoo kepada Sarah. Namun karena Sarah menghina dirinya, ia pun akhirnya memilih untuk menyimpan tablet itu sendiri. Sarah sendiri saat itu sedang fokus untuk mengunggah video tentang bulian yang dilakukan oleh Yeojin saat mereka SMA dahulu. Di tempat berbeda, setelah menaburkan abu suaminya, Nyonya Kang merasa sedih sekaligus lega. Ia juga terlihat memakai baju bunga-bunga pemberian terakhir dari suaminya untuk mengenang jasanya. Sesampainya di rumah, ia dengan tegas menolak tawaran damai yang diberikan oleh Ibu Yeojin dan pengacaranya. Di sisi lain, Ibu Yeojin terkejut karena Doeun telah menunggunya. Ia tentu lupa dengan sosok Doeun hingga kemudian ia mengingat Doeun sebagai teman SMA putrinya. Doeun sengaja datang untuk menawarkan bantuannya agar Ibu Yeojin terbebas dari kasus kecelakaan suami Nyonya Kang, asalkan ia mau menyerahkan bukti label nama Yeojin kepadanya. Setelah itu, Doeun meninggalkan nomor teleponnya agar Ibu Yeojin bisa memikirkan lagi apakah ia atau Yeojin yang harus meringkuk di sel penjara. Di tempat berbeda, Yeojin sangat terkejut melihat video perundungannya telah diunggah di internet. Ia pun akhirnya mengundurkan diri karena semakin ditekan oleh pimpinan perusahaan dan teman-temannya. Setelah sampai rumah, Yeojin sengaja melarang Ye-sol untuk mengakses internet. Namun Ye-sol sendiri sudah tahu semua perundungan yang ibunya lakukan karena teman-teman Ye-sol di sekolah mulai menjauhinya. Dan pada akhirnya, sekarang Ye-sol sangat membenci ibunya. Ia pun tidak lagi mengidolakan ibunya yang dianggapnya sebagai bidadari. Keesokan harinya, Yeojin pun akhirnya memilih tampil di media untuk mengklarifikasi semuanya. Ia mengatakan bahwa temannya yang meninggal saat itu memang bunuh diri karena ia sedang hamil. Yeojin sengaja memberi citra sebagai teman yang baik agar publik mengasihi dirinya karena ia sendiri sangat sedih merasa difitnah. Padahal ia hanya ingin melindungi nama baik temannya itu. Sementara itu di tempat pemakaman Myunwoo, Sarah kembali menghina Ye Jung hingga membuat Ye Jung kesal dan ia mengirimkan video vulgar antara Myunwoo dan Sarah saat bercinta kepada Jae-jun. Sarah yang sangat kesal, ia pun berteriak-teriak karena malu dengan video itu. Hingga kemudian Yeojin datang dan langsung marah kepada Sarah. Yeojin tahu bahwa Sarah lah yang mengupload video perundungan yang ia lakukan kepada Sue saat itu. Sementara Ye Jung yang hendak pergi karena ia malu dengan perkelahian dua temannya itu tiba-tiba ditarik oleh Sarah. Sarah menjadi marah kepada Ye Jung dan Jae-jun sangat kecewa karena Yeojin memberitahu publik tentang kehamilan dari Soo-hye. Hingga kemudian situasi pun semakin ricuh karena Sarah menusuk leher Ye Jung dengan pensil yang selama ini ia gunakan untuk mengikat rambutnya. Persahabatan mereka yang sudah terjalin selama 18 tahun lebih itu pun akhirnya hancur sehancur-hancurnya. Keesokan harinya, Jae-jun menemui Ye Jong. Tanpa basa-basi, Jae-jun sudah tahu bahwa Ye Jong ada di pihak Doeun selama ini. Kedatangan Jae-jun itu untuk menanyakan tentang jasad Soo-hye dan bayi yang ada di perut Soo-hye. Ia menemui Ye Jong karena Ye Jong adalah putra dari direktur rumah sakit Seouljo, dan saat itu Ye Jong pun akhirnya sangat yakin bahwa Jae-jun lah orang yang telah menghamili Soo-hye. Setelah itu, Jae-jun sengaja mengungkapkan rahasia bahwa Ye-sol adalah putrinya dengan Yeojin kepada ibu kandung Dayong. Ibu mertua Yeojin itu pun langsung marah dan mengamuk kepada Yeojin yang sudah ia anggap sebagai menantu idamannya. Sementara itu, saat Doeun ingin membayar biaya jasad Soo-hye, rupanya Dayong telah membayar semua biaya itu. Disitulah momen wakil direktur sepertinya mengerti maksud dari mendiang direktur Jo menyimpan jasad Soo-hye di ruangan pendingin. Sang direktur ingin mengungkapkan kebenaran tentang kematian Soo-hye itu. Di tempat berbeda, Dayong mulai mengemasi barang-barangnya dan membawa Ye-sol pergi ke luar negeri. Ia kemudian menjemput Ye-sol di sekolah yang terlihat murung karena tidak ada yang ingin berteman dengannya. Ye-sol pun langsung memeluk ayahnya dan menangis sekeras-kerasnya. Malam itu, Nyonya Kang dan Doeun akhirnya harus menyudahi kerjasama mereka selama ini. Doeun juga memberikan beberapa hadiah untuk temannya dan gurunya yang telah membantunya untuk balas dendam. Nyonya Kang tentu sangat sedih karena ia sudah menganggap Doeun seperti keluarganya sendiri. Sementara itu, Gyeongran kembali mengingat kenangan pahitnya saat menjadi bahan perundungan oleh Yeojin dan teman-temannya.
Dan pada akhirnya, kini ia memiliki keberanian untuk mengungkapkan kematian dari Myun-woo. Di tempat berbeda, saat Do-eun sedang mencuci di laundry, Do-eun ingat dengan sosok pemilik apartemen yang dulu pernah ia selamatkan. Dan rupanya, ia masih mengingat Do-eun saat bertemu dengannya kembali. Sementara itu, luka di leher Ye-jung akhirnya membuatnya kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Jae-jun pun berbaik hati untuk menanggung semua biaya pengobatannya. Namun, ia memilih untuk mengembalikan semua barang-barang Ye-jung ke apartemen Ye-jung sendiri. Dan demi melindungi Yeojin, ia telah menghapus rekaman di tablet milik Myun-woo. Ye-jung tentu sangat sedih karena ia dicampakkan oleh Jae-jun, dan rekaman yang sangat penting itu kini telah hilang. Kemudian beberapa hari berikutnya, Do-eun menjenguk Ye-jung. Ia menawarkan bantuan untuk memberi Jae-jun pelajaran karena Ye-jung sendiri saat ini tentu ingin memberikan sesuatu yang berharga kepada Jae-jun. Di tempat berbeda, Detektif Choi akhirnya mendapatkan DNA pada korek api yang ditemukan di dekat lokasi penemuan jasad Soo-hye. Dan DNA itu rupanya sama dengan DNA yang menempel pada kuku Myun-woo. Nah, rupanya sebelum meletakkan jasad Myun-woo, Do-eun telah meminta Ye-jung untuk menempelkan DNA Yeojin pada kuku Myun-woo. Karena saat itu, Ye-jung telah berhasil mengambil DNA Yeojin saat ia pergi ke kliniknya. Di sisi lain, Ye-jung sangat sedih setelah mendengar alasan tidak masuk akal si pembunuh gila yang telah membunuh ayahnya. Padahal ayah Ye-jung adalah orang yang telah menyelamatkan si pembunuh tersebut ketika semua dokter menolak untuk mengoperasinya. Sementara itu, di tempat berbeda, Do-eun sengaja mengundang Yeojin saat ibu Yeojin sengaja menyerahkan label nama Yeojin kepada Do-eun agar ia terselamatkan dari kasus tabrakan yang ia lakukan. Mengetahui hal itu, Yeojin sangat kecewa dengan pengkhianatan dari ibunya, dan Do-eun sengaja ingin menunjukkan bahwa kini Yeojin benar-benar telah dicampakkan oleh semua orang. Do-eun sendiri tidak akan menyerahkan label itu kepada polisi karena barang itu tidak bisa menjadi bukti. Kini, Do-eun merasa sangat puas karena Yeojin telah merasakan bagaimana rasanya semua orang membuang dirinya. Kemudian, saat mengantar ibu Soo-hye ke rumah sakit, Do-eun baru tahu bahwa selama ini Ye-jung adalah wali dari ibu Soo-hye. Dan akhirnya, Ye-jung pun memberitahu bahwa selama ini ia telah mengetahui bahwa Do-eun sengaja ingin mendekati dirinya karena Do-eun membutuhkannya untuk balas dendam. Namun sekalipun telah mengetahui alasan itu, Ye-jung tetap ingin melibatkan dirinya untuk membantu Do-eun. Sementara itu, dengan berpura-pura mengambil barang-barang miliknya, Ye-jung pergi ke rumah Jae-jun dan saat itu ia mencampurkan cairan berbahaya ke dalam obat tetes mata Jae-jun yang diberikan oleh Do-eun. Sementara itu, Tuan Shin harus bernasib tragis karena ia dirampok dan diajar oleh anak buahnya sendiri yang merasa akan dihianati. Di tempat berbeda, Yeojin tiba-tiba mendapatkan kiriman video yang menunjukkan bahwa botol yang digunakan Yeojin untuk memukul Myun-woo ada di ruangan butik milik Jae-jun. Namun, saat Yeojin pergi ke sana, tim forensik kepolisian telah memadati tempat itu dan mereka pun langsung menangkap Yeojin sebagai pelaku pembunuhan Myun-woo. Detektif Choi sendiri malam itu melakukan penggeledahan karena ia mendapatkan pesan misterius dari seseorang yang tidak ia ketahui. Dan di depan butik milik Jae-jun saat itu Do-eun menyaksikan penangkapan Yeojin dengan sangat puas. Ia kemudian membuang ponsel yang ia gunakan untuk menghubungi detektif Choi. Keesokan harinya, penglihatan Jae-jun mulai kabur. Ia bahkan tidak bisa melihat dari jarak jauh. Kemudian, ia pun pergi ke sekolah Yesol, namun ternyata Yesol sudah keluar dari sekolah. Jae-jun langsung mencoba menghubungi Dayung, namun Dayung telah mengganti ponselnya. Kemudian saat dalam perjalanan untuk bertemu dengan Do-eun, Jae-jun mengalami kecelakaan hebat karena penglihatannya semakin memburuk. Dan tragisnya, seseorang dengan sengaja menculiknya untuk mendorongnya jatuh ke dalam cairan lumpur hingga ia tidak bisa muncul ke permukaan. Sementara itu, saat detektif Choi memanggil Do-eun, ia menanyakan hubungan kematian suami Nyonya Kang dengan ibu Yeojin dan juga Do-eun. Detektif Choi telah mengetahui hubungan Do-eun dengan Nyonya Kang, namun setelah menghubungkan antara satu kasus dengan kasus lainnya, ia pun akhirnya ingin meminta maaf untuk ketidakketelitiannya dalam kasus 18 tahun lalu, karena ia tidak mendengarkan saat kasus kematian Soo-hye dahulu. Kemudian di penjara, Dayong akhirnya menceraikan Yeojin. Yeojin saat itu telah hancur sehancur-hancurnya. Ia hanya ingin sesekali bisa menulis surat untuk putrinya yang akan dibawa tinggal ke luar negeri. Namun tentu saja Dayong tak memperbolehkannya.
Keesokan harinya saat Doyong akan pergi menuju Inggris, Doyong terlihat mengenakan dasi dengan motif yang sama seperti milik penculik Jejun. Di tempat berbeda, Do-eun dan Ye-jong sedang menikmati suasana malam yang bersalju sambil menikmati pemandangan laut. Namun saat itu, Do-eun tiba-tiba menghilang setelah Ye-jong membelikannya minuman. Rupanya, Do-eun sendiri telah memutuskan untuk segera mengakhiri hidupnya karena ia sudah tak punya tujuan lagi. Sebelumnya, ia juga telah menjenguk Yojin di penjara. Ia ingin melihat keadaan Yojin yang terpuruk dan sengaja membuat Yojin penasaran seumur hidupnya dengan menyimpan rapat-rapat sesuatu yang tidak Yojin ketahui tentang kematian Myunwoo. Rupanya malam itu, Yojin tidak memukul Myunwoo hingga tewas karena ia langsung panik dan pergi. Sementara Gyeongran yang tinggal di sana, ia ketakutan mendengar suara Myunwoo meminta tolong kepadanya. Dan saat Myunwoo memegang kakinya, trauma pelecehan seksual yang ia terima dari Myunwoo langsung menghantui dirinya, hingga ia pun secara refleks memukul Myunwoo hingga tewas. Kemudian, Gyeongran meminta tolong Do-eun untuk membantunya karena Do-eun memang harus membuat Yojin sebagai pembunuh dari Myunwoo. Namun, ia meminta Gyeongran untuk menyesali perbuatannya kepada Myunwoo, karena yang ia lakukan tentu adalah hal yang salah. Dan malam itu, saat Do-eun benar-benar akan bunuh diri dari gedung tempat Soe terbunuh, tiba-tiba Ibu Ye-jong datang dan meminta Do-eun untuk membantu Ye-jong membalaskan dendamnya agar ia terbebas dari trauma yang ia bawa selama ini. Ibu Ye-jong tahu tentang Do-eun dari Ibu Suhe, sehingga ia ingin Do-eun bisa menyelamatkan Ye-jong dari neraka yang dibuat oleh pelaku pembunuh suaminya. Sementara itu di dalam penjara, Yojin menjadi sasaran bully oleh teman-temannya yang menjadikannya badut pembawa acara perkiraan cuaca. Beberapa hari kemudian di tempat berbeda, Do-eun mendekati ibu mantan kekasih Ye-jung untuk meminta nyonya tersebut agar mau memindahkan tahanan 3724 ke penjara terburuk di Korea. Dan setelah penantian panjang, akhirnya Do-eun mengunjungi Ye-jung malam itu. Mereka pun akhirnya bersatu sebagai pasangan yang saling merindukan satu sama lain. Dan kali ini, giliran Do-eun yang akan menjadi algojo untuk Ye-jong. Ia akan menjadi neraka untuk orang yang telah menghancurkan hidupnya. Do-eun juga mengirimi surat kepada pemilik apartemen yang dulu menyelamatkan dirinya saat mereka berdua hendak bunuh diri. Namun akhirnya mereka saling menyelamatkan satu sama lain. Nenek tersebut ternyata sangat mudah untuk mengingat Do-eun kembali saat ia bertemu ketika Do-eun hendak menyewa apartemennya. Dan itulah mengapa Do-eun mendapatkan harga yang murah untuk menyewa apartemen mewah itu. Do-eun berjanji untuk menjadi orang baik mulai saat ini karena tujuan hidupnya telah terselesaikan. Kini, Do-eun terlihat tidak lagi memakai baju serba hitam. Ia melanjutkan studinya dengan menjadi orang yang lebih ceria, sementara itu Nyonya Kang mengelola kedai sederhana miliknya sambil terus menunggu Sun-a bisa kembali ke Korea. Dan malam itu, Nyonya Kang kembali mendapatkan panggilan pekerjaan dari Do-eun. Ia pun langsung bersemangat untuk mengambil pekerjaan tersebut. Singkat cerita, Do-eun mulai masuk ke dalam penjara Jisan sebagai guru kelas debat untuk para tahanan, dan Ye-jong sendiri telah menjadi dokter di tahanan tersebut. Kebaikan Ye-jong membuat seorang tahanan di sana bersedia melakukan apapun untuk membalas kebaikan Ye-jong selama ini. Sementara itu di tempat berbeda, tahanan 3724 mendapatkan kenang-kenangan manis dari teman-temannya karena beberapa hari lagi ia akan dipindahkan ke tahanan Jisan. Dan singkat cerita, setibanya di Jisan, tahanan 3724 pun disambut dengan ramah oleh Ye-jong. Ia telah menunggunya dengan penuh kesabaran selama ini untuk memberikan neraka kepada pria pembunuh yang telah membunuh ayahnya itu. Dan film pun ditutup dengan kebersamaan Do-eun dan Ye-jong yang akan memulai balas dendam mereka di penjara Jisan.